cepat lari. Prajurit sedang menangkap paksa orang. Jangan injak wajahku. Sialan kau. Aku berada di mana sekarang? Bukannya tadi aku berada di pusat kebugaran? Apa aku melakukan perjalanan waktu? Mana otot-ototku? Kenapa aku jadi kurus sekali? Berapa banyak bubuk protein yang sudah aku konsumsi demi mendapatkan proporsi tubuh yang sempurna ini? Kenapa aku berubah menjadi silma begini? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Lalu bagaimana dengan para wanita muda yang baru saja memberiku omzet jutaan dolar? Aku harus bagaimana? Otot-ototku? Aku rugi besar. Jangan, aku ingin kembali. Tuan Putri, cepat lari. Jangan lari, tangkap dia. Ada orang? Aku harus mencari makanan, jika tidak, aku bisa mati kelaparan dulu. Kok tidak ada apa-apa, ya? Tunggu. Racun asmara. Racun asmaranya mulai bereaksi. Tuan Putri, jangan sampai berhenti. Di belakang sana ada suruhan selir Mulia Nian dan Pangeran Yu yang dikirim untuk menghabisi kita. Jika Anda celaka, maka posisi putra mahkota di istana tidak akan ada sandaran lagi. Aku sudah hampir tak kuat lagi. Tuan Hampir Putri, tak tertahankan lagi. bertahanlah sebentar lagi. Sembunyi di kuil tua di depan itu, mungkin kita bisa berlindung. Tuan Putri, Anda sembunyi saja dulu. Aku yang akan memancing mereka pergi. Jangan lari, berhenti. Ada orang? Ada pria. Apa yang ingin kamu lakukan? Hei, jangan mendekat. Aku peringatkan kamu ya. Nona cantik, jangan mendekat. Sebenarnya apa maumu? Dengar ya, ini masih di bawah sinar matahari yang terang begini, jangan mendekat. Aku Iya. katakan, aku ini orang baik-baik. Aku bukan orang yang mudah digoda. Aku Langit mohon tidak padamu. membiarkan Tuan Putri binasa. Aku mohon padamu. Aku benar-benar mohon padamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu siapa? Kenapa kamu mencium pria sembarangan? Apakah kamu tidak punya sopan santun? Meskipun kamu terlihat cantik, jangan harap bisa mendapatkan aku dengan cara seperti ini. Minggir, sana. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Mawar berdarah. Aku paling menyukai mawar. Sudah tidak punya tenaga lagi. Sepertinya, kamulah obat penawar yang dikirim langit untuk aku. Tidak, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Tunggu dulu, tolong ampuni aku. Jangan lakukan ini, ya? Aku takut. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan menghabisimu. Racunnya sudah hilang. Dunia macam apa ini? Di siang bolong begini, melecehkan pria baik-baik, apa masih ada keadilan? Dia sebenarnya sangat cantik. Tidak, tidak, tidak. Kalau dia bangun dan menuduhku, malah mungkin dia akan menghabisiku. Bagaimana? Bernapas. Hei, apa yang kamu lakukan? Pelatih kebugaran seperti kamu, aku sudah sering melihatnya. Hanya beralasan ingin melatih, tapi mau cari kesempatan untuk menyentuhku, kan? Bukan, aku tidak melakukannya. Apa-apaan kamu ini? Ah, Dengarkan aku. Gajimu kupotong $1.000. Dari mana mereka mendapatkan pelatih seperti ini? gawat, gawat. Wanita benar-benar sulit dihadapi. Tempat ini tidak aman lagi. Aku harus lari. Tuan Putri? Yang mulia Tuan Putri, bangunlah. Tuan Putri, racunmu sudah hilang? Aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Seharusnya sudah hilang. Tapi, Tuan Putri, racun ini hanya bisa hilang dengan cara itu. Mana pria kurus yang tadi? Apakah itu orang nyata atau mimpi? Tidak apa-apa. Hal ini tidak boleh disebarkan. Orang-orangnya Pangeran Yu dan Selir Mulia Nian mungkin masih ada di sekitar sini. Ayo pergi sekarang. Aku takut sekali. Zaman sekarang ini benar-benar kacau. Masalah apalagi ini? Kapan aku bisa pulang? Perampokan? Perampokan?
Kamu mau merampokku? Biar ku beritahu ya, kami ini perampok baik-baik, hanya mengincar harta bukan orangnya. Apa dia tidak punya uang dan makanan? Kalau tidak punya uang dan makanan, jangan banyak bicara dengannya, habisi saja. Di siang bolong begini, di hadapan hukum, kalian berdua bukannya berbuat baik, malah belajar merampok orang. Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Pendekar muda, jika hari ini desa tidak dilanda wabah, kami pun tidak akan keluar untuk merampok. Sudah tidak ada jalan lagi, kantor pemerintah tidak mau peduli, bahkan mereka mau menaikkan pajak kami. Kami benar-benar sudah putus asa. Pendekar muda, jangan laporkan kami ke pihak berwenang, jangan laporkan kami. Baiklah, baiklah. Dilihat dari ucapan kalian berdua, sepertinya bukan sedang berbohong. Berdirilah. Pendekar muda, Sudah cukup. Merampok itu butuh keahlian, pulanglah dan berlatih lebih rajin. Ayah, gawat. Ibu sedang makan pangsit sayuran liar, lalu tersedak. Sepertinya dia tidak bisa bernapas lagi. di tempat terpencil seperti ini, di mana aku harus mencari tabib, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa ibu akan tiada? tidak boleh, jangan sampai tiada, jangan sampai tiada, jangan sampai tiada. Pendekar muda, aku mohon selamatkan istriku. Anda terlihat seperti orang yang berpengalaman luas. Tolong selamatkan istriku. Tolong selamatkan ibuku. Aku mohon selamatkan ibuku. Baik, baik, baik. Aku mengerti sedikit tentang pertolongan pertama, bahwa aku menemuinya. Pendekar muda, aku punya satu pertanyaan. Apa itu pertolongan pertama? Cepatlah. Jika terlambat istrimu bisa tiada. Kenapa kamu makan terburu-buru, memangnya kenapa? Kepala desa, istri Walau sudah kelaparan selama beberapa hari. Begitu melihat makanan, tentu saja matanya langsung berbinar. Minggir. Tuan pendekar muda ini sedikit mengerti ilmu pengobatan. Istriku, Biarkan aku lihat. apa yang kamu lakukan? Aku sedang memeriksanya. Dia tersedak. Kamu siapa? Dari mana asalmu? Kamu mengerti ilmu medis? Jangan membuat kekacauan di sini. Jika menunda lagi akan terlambat, cepat tegakkan tubuhnya. Cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini melanggar kesopanan. Apa yang kamu lakukan? Katanya mau menyelamatkan istriku, tapi ternyata kamu mau melecehkannya. Minggir. Lihat saja, sudah aku bilang dia itu penipu. Tadi istri Hualau masih bernapas sedikit, sekarang dia sudah tiada. Semuanya minggir. Apa kamu mau menyelamatkan istrimu? Jika kamu mau menyelamatkannya, percayalah padaku. Pergi kalian. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Syukurlah. Aku tidak apa-apa. Pahlawan bertubuh kurus ini yang menyelamatkanku. Istriku, pendekar muda inilah yang menyelamatkanmu. Pendekar muda, Anda luar biasa. Masalah kecil. Oh iya, pendekar muda, lihatlah kondisi kacau karena perang begini. Anda sendirian dan tidak punya tempat tujuan. Bagaimana kalau Anda menetap di desa kami saja, bagaimana? Tuan pendekar, menetaplah dan ajari kami kemampuan hebatmu. Benar. Setuju sekali. Saya Wang Ershu benar-benar kagum. Anda orang hebat. Tuan menetaplah di sini. Saya akan memberikan jabatan kepala desa ini kepada Anda. Pimpinlah warga desa kami untuk menjalani hidup yang lebih baik. Semuanya, bagaimana, setuju? Setuju. Kalian semua orang-orang yang malang ya. Lagi pula aku juga tidak punya tempat tujuan. Menetaplah. Baiklah kalau begitu, aku akan menetap. Tapi, cari makan dulu untukku. Tuan Putri, gambar yang Anda lukis ini, apakah pria yang saat itu menetralkan racun di tubuh Anda? Iya, Orang ini sangat kurus krempeng, tampak seperti orang berpenyakitan. Bisa membantu Tuan Putri membuang racun, seharusnya sudah mencari kehormatan baginya. Hanya saja, apa? maaf jika saya terlalu lancang. Saat ini situasi di istana sedang kacau. Selir Mulyanian dan Pangeran Yu selalu mengintai bagai macan yang lapar. Jika orang ini menyebarkan rumor di luar tentang hubungannya dengan Tuan Putri, lalu jika kelompok Selir Mulyanian berhasil menjadikannya kelemahan Anda, posisi Tuan Putri di pengadilan istana akan berada dalam bahaya. Lebih baik, Temukan dia dan habisi dia. baik. Latihanmu ini salah. Ayo, kemari. Lihat. Gunakan kekuatan di kakimu. Kencangkan otot pantatmu dan berdiri tegak. Lalu lakukan gerakan jongkok ke bawah. Sekali lagi. Jangan menungging. Kubilang, barang begini saja kamu tidak bisa mengangkatnya? Bukan begitu, Pak Desa. Setiap hari hanya makan sayur liar dan kedelai. Tidak ada tenaga, saya benar-benar tidak kuat angkat. Sepertinya sudah waktunya kita memperbaiki asupan gizi di sini.
Hei, Pak Lurah, barang bagus apa lagi kali ini? Ini namanya bubuk protein. 1 sendok setiap hari bisa membantu proses pertumbuhan dan pemulihan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, menyehatkan fisik, menumbuhkan otot serta tenaga, agar kalian semua bisa berubah menjadi pria berotot. Kakak, memangnya apa itu pria berotot? Singkatnya, seluruh tubuh dipenuhi gumpalan otot. 1 pukulan saja bisa menghabisi seekor sapi. Apa sehebat itu? TTT Tuan Kakak, kakak kamu sangat kurus. Kan aku juga belum mengonsumsinya. Begini, mulai besok, aku akan makan dan berlatih bersama kalian. Selama aku bisa jadi kekar, kalian pun pasti bisa. Apaan ini? Ayo, bisa tidak? Mau ya? Mari, mari, mari. Tuan Putri, pihak Selir Mulyanian di sana sudah mulai bergerak. Sepertinya ada kerjasama dengan wilayah utara. Banyak orang di militer telah diganti oleh orang-orang mereka. Demi memaksa ayahanda Kaisar menurunkan putra mahkota, lalu menunjuk putranya, Pangeran Yu, Selir Mulyanian benar-benar melakukan segala cara. Terakhir kali Anda terkena racun perangsang, itu adalah ulah mereka. Apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Waktunya belum tepat. Bertindak gegabah hanya akan berujung pada kehancuran total. Saat ini Selir Mulyanian sangat disayangi oleh ayahanda Kaisar. Jika kita membongkar aibnya sekarang, ayahanda pasti akan membelanya, dan kita tidak akan bisa membasminya sampai ke akar. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Adikku sang putra mahkota itu, meskipun bakatnya agak kurang, tapi untuk saat ini dia masih bisa mengatasinya. Oh iya, terakhir kali aku memintamu mencari pria kurus itu, apakah sudah ada beritanya? Pria bertubuh kurus yang beratnya kurang dari 80 jin di seluruh penjuru kota, semuanya sudah dicari, namun tidak menemukan orang yang dicari oleh Tuan Putri. Ternyata dia memang seorang yang penakut, kabur hingga sejauh itu. Tuan Putri, apakah Anda... Mungkinkah? Apa maksudmu? Jika Tuan Putri memang begitu, masalah ini sama sekali tidak boleh disebarluaskan. Bagaimana perkembangannya akhir-akhir ini? Sebagian besar jenderal di pasukan sudah digantikan oleh orang-orang kita. Hanya saja saat terakhir kali upaya menghabisi Qin Shuang gagal, dia berhasil melarikan diri, bahkan racunnya sudah sembuh. Ananda curiga. Curiga tentang apa? Qin Shuang terkena racun asmara, seharusnya, menurut logika, racun ini mengharuskan seorang pria dan dirinya untuk melakukan hubungan intim, baru bisa sembuh. Ananda curiga jangan-jangan dia sudah menggunakan. Sudah menggunakan lalu kenapa? Jika dia kembali dalam keadaan hidup, dia hanya akan menjadi masalah. Kita harus segera melenyapkan putra mahkota dan mendesak ayahandamu turun tahta, supaya tidak ada penundaan yang berbahaya. Ananda mengerti, selama Qin Shuang masih ada, bagi kita dia tetaplah sebuah gangguan. Kudengar pelayan setia Qin Shuang. Beberapa hari ini sepertinya diam-diam sedang mencari informasi mengenai seorang pria bertubuh kurus. Ada masalah seperti itu, Ananda akan memerintahkan orang untuk mengawasinya. Tuan Putri, ini ramuan peluntur janin. Setelah meminumnya, Anda akan kehilangan anak ini. Haruskah aku benar-benar meminumnya? Tuan Putri, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memiliki anak. Salah langkah sedikit bisa berujung pada kehancuran total. Cingge? Aku rasa Apa Tuan Putri benar-benar ingin melahirkan bayi ini? bagaimanapun, dia darah dagingku sendiri. Ibu manapun yang tega membuang anaknya, Kalau begitu, apakah pria kurus itu masih perlu dicari? tentu saja. Aku akan menghabisinya setelah dia ditemukan. Anak ini tetaplah anak-anak, sedangkan dia adalah masalah lain. Aduh, kepala desaku, otot tubuhmu ini benar-benar sudah berubah total seperti orang baru. Menjijikan sekali. Dengar ya kalian, kebugaran yang terencana ditambah asupan nutrisi, hasilnya akan terlihat nyata. Akhirnya fisikku kembali terlatih. Di dunia yang kacau ini, hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan hidup. Ibunda Selir, Ananda mendengar kabar bahwa pelayan pribadi Qin Shuang beberapa kali pergi ke biro tabib secara diam-diam. Sepertinya, dia sedang mencari obat untuk menjaga kehamilan. Sungguh, ada hal seperti itu? Ternyata dia benar-benar menggunakan metode penawar racun itu, dan ini benar-benar keberuntungan bagiku.
Ini akan menjadi skandal besar di keluarga kerajaan. Ibunda Selir, apakah sebaiknya hal ini segera kita laporkan kepada ayahanda Kaisar? Jangan terburu-buru, buktinya masih belum kuat. Segera utus orang pergi ke Istana Lengning untuk menyelidik. Pastikan beritanya benar-benar akurat. Baik. Saya memberi salam kepada Nyonya dan Pangeran. Kenapa kamu kembali secepat ini? Apakah beritanya sudah jelas? Putri Lengning baru saja melapor kepada Kaisar untuk mengamati kehidupan rakyat jelata dan dia sudah meninggalkan istana. Ibunda Selir, sepertinya rumor itu memang benar. Qin Shuang terburu-buru pergi dari istana karena takut masalah bayi di perutnya akan terbongkar. Sepertinya memang begitu. Hal ini tidak boleh dibocorkan keluar. Segera kirim orang untuk mencari di kalangan rakyat. Pastikan Qin Shuang dibawa kembali ke istana. Aku akan membawanya ke hadapan Kaisar dan mengambil kesempatan untuk mendesak Kaisar mencopot gelar putra mahkota. Ananda mematuhi perintah Ibunda Selir. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah Ibunda Selir baru saja bilang bahwa masalah Qin Shuang tidak boleh bocor? Karena dia sudah mendengarnya, dia harus tiada. Meski sederhana, tapi tata letaknya sudah cukup bagus kan? Putri, untuk menemukan tempat seperti ini, saya sudah berusaha sangat keras. Akhirnya saya berhasil menemukan tempat yang tersembunyi. Hanya saja ku dengar di sekitar desa ini, akhir-akhir ini muncul sekelompok bandit. Mereka semua berbadan besar dan kuat. Di zaman yang damai dan tentram seperti ini, aku, Putri Lengning yang terhormat, mana mungkin takut pada mereka? Anda tentu saja tidak takut. Tapi ku dengar kelompok bandit ini tidak melakukan perampokan, malah sibuk bercocok tanam dan beternak, bahkan mengajarkan penduduk desa cara menjaga kebugaran tubuh. Bandit tetap saja bandit. Tunggu sampai aku selesai melahirkan. Aku pasti akan membuat perhitungan dengan mereka. Aku lelah, ayo pergi istirahat dulu. Gunakan tenaga. Posisi kaki harus kokoh, pukulan harus keras. Kalian semua dengarkan baik-baik. Lebih baik mandi keringat saat latihan, daripada berdarah-darah saat perang. Lumayan juga. Kepala desa, aku sudah tidak kuat. Meski aku makan banyak bubuk protein pun, aku tetap tidak bisa mengalahkannya. Bangun. Apa musuh akan berhenti menyerang hanya karena kamu merasa lelah? Memangnya ada musuh di mana, Kepala Desa? Aku tidak mau bangun. Kepala desa, gawat. Di lembah gunung sebelah barat, ditemukan sekelompok orang berbaju hitam yang mencurigakan. Mereka tidak terlihat seperti pengungsi biasa. Mereka sedang menuju ke arah kita. Orang berbaju hitam? Berapa orang? Sekitar 5 atau 6 orang. Gerakan mereka sangat lincah. Sepertinya mereka ahli bela diri. Kepala desa, apakah mereka datang untuk mencari kita? Apakah belakangan ini kita bertindak terlalu mencolok? Terlepas dari apa tujuan mereka, kita harus menghadapi mereka. Ingat apa yang selalu kuajarkan pada kalian. Semuanya, perhatikan, masuk ke posisi bertahan, ambil senjata kalian. Siap. Apa kamu yakin ini tempatnya? Desa miskin seperti ini, apa pantas menjadi tempat persembunyian putri? Informasinya benar. Hanya desa ini yang ada di sekitar sini. Dan baru-baru ini menjadi makmur secara misterius, sangat mencurigakan. Ada jebakan, hati-hati. Saudara-saudara, serang. Maju, maju. Serang. Tim 1 kepung sayap kiri, tim 2 ke arah belakang. Tutup jalan keluar mereka. Tangkap mereka. Kepala Desa, kita menang. Kerja bagus. Orang-orang ini tidak tampak seperti bandit biasa, tapi lebih terlihat seperti tentara resmi. Selama ini kita tidak pernah berurusan dengan pemerintah. Apa yang mereka lakukan di sini? Yang mulia, saya tidak berguna karena gagal membawa kembali Putri Lengning. Apa Qin Shuang benar-benar ada di dalam desa? Saya tidak tahu. Sampah. Padahal kalian mengaku sebagai elit di antara yang terbaik, tapi mencari satu orang saja tidak bisa. Pergi. Baik. Tuan Putri, kondisi di sini sangat terbatas. Sebaiknya kita kembali ke istana untuk bersalin. Aku akan bersalin di sini. Tapi apa? Apa kamu ingin masalah ini diketahui semua orang? apakah Anda benar-benar bisa membantu persalinan? Aku beritahu kamu, jika terjadi sesuatu pada Tuan Putri yang membahayakannya, aku akan membuat perhitungan yang sangat kejam padamu. Saat datang tadi, tidak ada yang bilang bahwa ini adalah Tuan Putri. Saya hanyalah bidan desa biasa, belum pernah melayani ibu hamil yang begitu terhormat. Jangan banyak bicara. Jika ingin selamat, tunjukkan kemampuanmu. Jika tidak, aku akan menghabisimu. Tuan Putri. Tuan Putri, mengejanlah, Tuan Putri. Tuan Putri. Terus mengejan, sudah lahir. Bayinya sudah lahir, sudah lahir. Anak Tuan Putri sudah lahir. Tuan Putri, bayinya seorang putri. Anak perempuan itu bagus.
Orang bilang mereka lebih suka anak laki-laki, tapi aku justru menyukai anak perempuan. Tuan Putri, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda benar-benar bisa menangani persalinan ini? Saya rasa bukan itu. Sepertinya di dalam perut Tuan Putri masih ada satu anak lagi. Ada lagi? Kalau begitu, segera bantu lahirkan anak itu. Tuan Putri, yang ini juga seorang putri. Anak perempuan itu bagus. Masih ada lagi? Tuan Putri. Langit memihak kita. Semoga persalinan Tuan Putri lancar. Mengejanglah, Tuan Putri. Lahir, sudah lahir lagi. Masih ada lagi kah? Sepertinya sudah habis. Tuan Putri, Anda sungguh luar biasa. Orang-orang dari kalangan bangsawan sepertimu memang punya tubuh yang sangat kuat. Totalnya ada berapa yang lahir? Tuan Putri, tidak banyak, baru 3 orang. 2 tahun lalu seorang selir di negeri tetangga melahirkan 99 anak sekaligus. Apakah semuanya putri? 2 putri, dan seorang tuan muda. Benar juga, Tuan Putri, di punggung tuan muda ada tanda mawar darah. Hal ini sungguh langka. Mawar darah? Ternyata benar-benar pria itu yang telah memberikan keturunan untukku. Bagus, bagus. Beberapa tahun terakhir ini, pasokan gandum dan kain desa kita keuntungannya semuanya meningkat. Raja, bukan hanya itu saja loh. Sekarang markas kita sudah memiliki klinik medis dan sekolah yang sudah selesai dibangun. Penduduk dari seluruh penjuru desa semuanya datang bergabung ke tempat kita. Sudah berapa kali aku katakan, panggil aku kepala desa. Jangan panggil aku raja, membuat kita terlihat seperti sekumpulan bandit saja, kan? Ah, iya. Dengarkan aku, bisakah kalian bersikap lebih serius sedikit? Apa kalian sudah lupa kejadian 4 tahun lalu? Dunia ini sedang tidak damai. Sudah cukup, berkumpul untuk latihan. Siap. Ayo menyerang. Gerakan tangan harus lurus, dan pukulan harus cepat. Yang di belakang, berjongkok. Lihatlah kepala desa kita ini. Dengan tubuh tegap seperti itu, pasti rasanya sangat aman tidur sambil memeluknya saat malam. Benar sekali. Tidak tahu, tipe seperti apa yang dia suka, gadis mana yang akan beruntung mendapatkannya. Sangat bagus. Hebat. Pertahankan posisi itu. Kepala Desa Zhou. Kepala Desa Zhou. Kepala Desa Zhou. Ada berita gembira. Kepala Desa Zhou. Coba Anda lihat, ketiga orang ini adalah gadis-gadis di seluruh desa kita yang paling luar biasa. Semuanya mengagumi Anda sebagai pahlawan besar. Yang ini Sun Xiaowei, Nona Sun yang memiliki harta melimpah. Ini Nak Lin Wan. Nona Lin, dia adalah keponakan kandung Kapten Keamanan, sangat berpendidikan dan santun. Dan ini Zhao Tichui, Nona Zhao. Walaupun namanya terdengar sedikit kasar, tapi keluarganya mengelola sekolah bela diri. Dengan Anda, pasti ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Satu menawan dan seksi, satu berpendidikan dan santun, yang lainnya atletis dan ceria, sepertinya semuanya lumayan juga. Kepala Desa Zhou, aku sudah lama mengagumi Anda. Tubuh Anda yang gagah ini pasti sangat nyaman dan berharga untuk dipeluk di malam hari. Kepala Desa Zhou sangat mahir dalam ilmu bela diri dan sastra, serta mengelola desa ini dengan sangat rapi. Saya sungguh kagum. Jika mendapatkan suami seperti Anda, sungguh merupakan sebuah keberuntungan. Kepala Desa Zhou, aku lihat latihanmu cukup bagus, setara dengan ayahku. Jika kita berdua berjodoh, kita bisa berlatih tanding setiap hari. Bagaimana? Mengapa aku malah memikirkan wanita itu? Terima kasih atas kasih sayang kalian semua. Hanya saja, untuk sementara ini aku belum memikirkan urusan asmara pribadiku. Sungguh. Katakan sekali lagi. Umuyi, kamu ini laki-laki bukan? Penawaran sebagus ini kok ditolak? Apa Kepala Desa Zhou memang tidak menyukaiku? Atau mungkin sudah ada dambaan hati lain? Kau yang bermarga Zhou, apa maksudmu? Kau merasa aku kurang feminim? Bagaimana kalau sekarang kita berdua panco saja? Jika kau menang, aku akan pergi. Ada apa dengan kepala desa? Ketiga gadis ini kelihatannya jauh lebih baik daripada selir di istana. Kenapa dia tetap tidak mau? Jangan-jangan kepala desa menderita penyakit rahasia yang memalukan? Aku punya sebuah dugaan, kepala desa ini pasti terlalu banyak melatih otot sampai otaknya jadi tumpul. Gadis-gadis secantik ini saja, dia tidak mau. Wah, wanita itu. Ray, merepotkan. Tapi cantik. Hanya bisa begini saja. Nona-nona sekalian, kalian semua sangat baik, tapi aku tidak suka wanita. Aduh, ya ampun. Akhirnya sekarang jadi tenang, tapi reputasiku sudah hancur. Zhou, Kepala Desa Zhou, Anda pasti cuma sedang emosi kan? Bukan. Ini sungguh benar terjadi.
Sejak kecil aku benci wanita. Setiap ada wanita yang menyentuhku, seluruh tubuhku langsung gatal-gatal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu benar adanya. Silakan kalian pulang saja, maaf merepotkan. Ci, Susah payah bertemu dengan pria yang setangguh perawakanku, sayang sekali. Masalah macam apa ini? Tuan Putri, sudah 4 tahun berlalu. Tidakkah sebaiknya kita kembali ke istana? Aku sangat menyukai kehidupan seperti ini. Jauh dari urusan istana, dan tanpa ada konflik. Selama bertahun-tahun Anda tidak berada di istana, Selir Mulyanian dan Pangeran Yu sudah memegang kekuasaan penuh. Jika Anda tidak segera kembali ke istana, Yang Mulia Putra Mahkota sepertinya tidak akan mampu melawan mereka lagi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu hal itu? Tapi aku merasa sangat aneh. Aku sudah meninggalkan istana selama 4 tahun. Apakah mereka tidak menyadarinya sama sekali? Mengapa tidak ada pergerakan sedikit pun? Oh iya, di mana bocah nakal Xiaoyu itu? Dia pergi lagi ke hutan untuk mencari burung Raja Wali Besar. Bocah nakal ini benar-benar membuatku cemas. Apa yang sedang terjadi pada diriku ini? Apakah ada seseorang yang mengguna-guna aku? Kenapa penyakitku selama 4 tahun ini sama sekali tidak kunjung membaik? Ibu tidak perlu cemas, setelah meminum obat baru dari tabib istana, kondisi kesehatan ibu pasti akan pulih. Penyakit yang kuderita ini membuatmu harus repot sehingga mengabaikan putra mahkota dan Qin Shuang. Ibu tidak perlu memikirkannya, keberadaan Qin Shuang sudah aku ketahui dengan jelas. Malam ini aku akan mengirim orang untuk membereskannya. Bagus, berhati-hatilah. Lalu satu hal lagi, jangan buat perhitungan lagi dengan para tabib istana. Hampir semua tabib di istana ini telah tiada di tanganmu. Beberapa waktu yang lalu, ketika ayahmu terkena masuk angin, bahkan sampai tidak bisa menemukan seorang tabib pun. Semua tabib istana yang telah memeriksa kondisi ibu, tidak boleh dibiarkan hidup. Kita tidak boleh membiarkan kabar tentang kesehatan ibu yang buruk menyebar keluar. Lapor. Nyonya, Pangeran Yu, pasukan telah siap sepenuhnya. Kami bisa berangkat kapan saja. Bagus, pastikan kalian menemukan Qin Shuang, dan habisi dia sepenuhnya. Di sini tempatnya. Serang. Siapa di sana? Beraninya menyerang Putri Lengning secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak bilang ada anak-anak. Berhenti bicara omong kosong. Bawa mereka semua untuk mendapatkan hadiah. Tuan Putri, segera bawa Tuan Muda pergi dari sini. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan tetap di sini untuk menahan mereka. Hati-hatilah kalau begitu. Wah, kesetiaanmu sangat terpuji, tapi kemampuanmu sampah sekali. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Dengar, untuk apa kau merepotkan kami malam-malam begini? Kami lelah mengenai masalah kau tidak suka wanita. Bukankah kau sudah menjelaskannya pada kami semua? Hanya saja kau belum menemukan wanita yang kau sukai. Kau memang tidak punya istri, tapi aku punya istri. Malam-malam begini aku harus menemani istriku. Berhenti mengoceh. Apa hubungannya dengan hal itu? Salah sendiri kenapa kalian tidak berlatih dengan serius saat siang hari. Malam ini aku akan menemani kalian berlatih sendiri. Gerak, gerak, gerak. Gerak apanya? 1, 2, 1, 2. Cepatlah bergerak. Aduh, ada pergerakan, ada suara berisik di sana. Pergerakan apanya? Mungkin babi di rumahmu sedang mengamuk di kandang. Jangan bicara. Gawat, terjadi sesuatu, ambil senjata kalian. Kepala desa? Putri Lengning, cepat menyerah saja. Kami dibayar oleh orang untuk menuntaskan masalah orang tersebut. Pangeran Tuan Putri, maafkan kami. Cuy, aku yang lengah hari ini. Aku pasrah saja atas apa yang akan kalian lakukan padaku. Kenapa ada bala bantuan? Berdiri tegak, jangan bergerak. Aku sering mengajar bahwa warga desa harus rajin belajar untuk terus maju. Tak disangka, masih ada kelompok perampok seperti kalian. Bawa mereka dan masukkan ke penjara desa. Siap. Wanita ini sungguh cantik, tapi kenapa terasa tidak asing ya? Pria ini ternyata cukup punya kemampuan. Tubuhnya juga atletis. Sayang sekali jika tidak menjadikannya milikku. Nona cantik, apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi beberapa orang ini, lebih baik biar aku saja yang urus. Bawa mereka kembali ke istana. Biar kita lihat bagaimana Selir Mulyanian dan Pangeran Yu bisa mengelak kali ini. Nona, serahkan saja mereka ke penjara. Biarkan hukum yang akan menghukum mereka dengan tegas. Saran saya, lebih baik jangan main hakim sendiri. Punya wajah yang tampan, tapi pikirannya begitu kaku. Sayang sekali, pahlawan tidak perlu repot-repot. Aku punya keputusan sendiri. Aku pernah mendengarnya di drama televisi. Siapa yang dimaksud ya?
Kamu tidak apa-apa? Kepala desa, 3 orang ini sudah tiada, maksudku, sudah tidak bisa diselamatkan. Kepala desa, mungkin hanya wanita ini saja yang masih bisa diselamatkan. Bawa dia ke desa. Coba berikan obat hasil penelitian terbaruku. Siapa tahu masih bisa tertolong. Saudara Elang, aku sudah semalam tidak pulang. Menurutmu, apa ibu akan menghajarku? Andai saja kamu bisa bicara, setidaknya aku tidak bingung apa yang kamu bicarakan. Benar. Bagaimana kalau kamu menuliskannya saja? Kenapa di sana ada asap hitam? Arah itu sepertinya arah rumah kita. Saudara Elang, cepat terbang ke sana dan lihat. Di mana rumahnya? Ibu, kakak, Bibi Kingga. Saudara Elang, cepatlah mengendus. Cari kemana ibu dan yang lainnya pergi. Mereka pergi ke arah gunung. Ayo kita ikuti, kita harus menemukan ibu. Pangeran, yang mulia, bawahanku telah gagal. Kita hampir saja berhasil. Siapa sangka, tiba-tiba muncul sekelompok orang kuat. Masing-masing memiliki keahlian bertarung hebat, dan tubuh mereka berotot. Orang-orang kita telah tiada. Orang kuat? Dari mana asal orang-orang kuat itu? Di mana Qin Shuang? Kelompok orang kuat itu tampaknya hanya kebetulan lewat saja. Qin Shuang. Dia terkena senjata beracun milik bawahan saya. Walaupun dia belum tiada, sulit baginya untuk bertahan lebih dari beberapa hari. Keracunan? Ini sungguh memudahkan banyak urusan kita. Hanya saja, gagal menangkapnya hidup-hidup, benar-benar sangat disayangkan. Tidak bisa, hanya keracunan saja tidaklah cukup. Aku harus memastikannya dengan mata kepalaku sendiri. Semuanya harus dipastikan benar-benar tuntas. Aku ingin bertanya padamu, kelompok orang kuat itu bersarang di mana? Melihat dari arahnya, sepertinya berada di gunung sekitar sini. Desa yang dalam rumah katanya, tempat berlatih fisik dan bercocok tanam. Hanya sekelompok orang rendahan. Kebetulan sekali, aku sendiri yang akan membawa pasukan ke sana. Pertama, aku bisa melenyapkan sarang penjahat yang mungkin menyimpan niat jahat itu. Dan yang kedua, untuk benar-benar mengakhiri ancaman dari Qin Shuang ini. Lihat saja kali ini, siapa lagi yang bisa membantunya. Kepala Desa Zhao, obat ini sebenarnya manjur tidak sih? Apa bubuk protein benar-benar bisa menawarkan racun? Kepala Desa Zhao, apa obat ini benar-benar manjur? Berdasarkan pengamatanku, penyakit dan racun dalam tubuhnya sudah terhambat, mungkin ini karena efek bubuk protein buatanku yang agak terlalu kuat. Jadi, tubuhnya sedang mengalami proses penyusunan kembali dan pemulihan yang hebat. Tapi dalam proses ini, tubuhnya mungkin akan sedikit mengalami efek samping. Efek samping? Efek samping apa? Itu sebenarnya tidak berbahaya kok. Hanya saja sepertinya dia terlalu banyak mendapat asupan nutrisi. Sederhananya begini, tingkat penyerapan nutrisinya ditingkatkan sampai titik maksimal. Apa kamu mengerti? Aduh, sudahlah. Nanti kalau dia sudah bangun, lihat saja sendiri. Tidak menyangka efeknya bakal sehebat ini. Saudara Elang, kesempatan telah datang. Aku akan menyelinap masuk untuk mencari ibu sekarang. Kamu tunggu sinyal dariku di sini ya. Jika ada bahaya, aku akan menirukan suara burung perkutut. Kukur, kukur, kukur. Pangeran Yu, di depan sana ada desa. Ada pos penjagaan di gerbang desa, tapi jumlah mereka sedikit. Apakah kita akan menyerang? Sekelompok orang kasar. Memangnya kalian mengerti cara menyusun strategi perang? Ingatlah, tujuan utama adalah menangkap Qin Shuang. Kedua, adalah kepala desa yang sok ikut campur itu. Habisi saja dia. Siapapun yang melawan, buat perhitungan tanpa ampun. Siap. Serbu ke dalam dan tangkap hidup-hidup Qin Shuang. Mereka datang untuk menangkap ibu dalam bahaya. Gawat, ada yang menyerbu desa. Pasti orang-orang suruhan Pangeran Yu. Bagaimana ini? Bagaimana dengan Tuan Putri? Tak menyangka dia benar-benar Tuan Putri. Urusan kalian orang-orang istana banyak sekali. Baiklah, kalau begitu, kamu berjaga di sini saja, jangan keluar. Aku akan pergi melihatnya. Katakan, di mana kalian menyembunyikan Putri Lengning? Tuan Putri, apa maksudmu? Kami ini cuma petani yang menggarap ladang, paling cuma olahraga sedikit, angkat beban dan semacamnya. Kamu anak muda, berpakaian sangat mencolok sekali. Ini. Sudah tengah malam, di gunung yang terpencil pula. Kamu tersesat atau salah jalan ya? Diam. Sekali lagi mengoceh, aku habisi semua orang di desa ini. Cepat katakan, di mana kepala desanya? Aku kepala desanya. Boleh saya tahu tuan ini siapa? Mengapa larut malam begini, datang ke desa kami untuk membuat keributan? Jadi kamu yang namanya kepala desa yang sok ikut campur itu. Hanya modal tenaga, tapi otaknya kosong. Berani sekali mencampuri urusan istana. Serahkan Qin Shuang, maka aku akan memberimu kematian yang layak. Berani-beraninya berbuat sombong di wilayah kami sendiri? Belum tentu juga siapa yang akan kalah. Tuan Putri, mengapa kamu berubah menjadi seperti ini?
Ibu, Bibi Kingga, akhirnya aku menemukan kalian. Yang Mulia Cilik, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku datang bersama saudara Elang. Di luar ada banyak orang jahat, Ibu. Ayo kita segera pergi dari sini. Ibu, Aku ingin lihat siapa yang berani bertindak semena-mena. Karena kamu tidak mau bicara, maka tamatlah riwayatmu. Serang dia. Biar mereka lihat bahwa apa yang kita latih bukanlah otot yang lemah. Hentikan. Efeknya agak kuat, ya? Resep bubuk protein ini sepertinya sedikit terlalu hebat, bukan? Kepala desa, sepertinya dia sudah besar kepala. Kamu Qin Shuang, bagaimana bisa kamu berubah menjadi seperti ini? Lancang sekali. Berani sekali kamu memanggil namaku secara langsung dan bersikap tidak sopan seperti ini. Sebaiknya kamu berkaca dulu, lihatlah dirimu, sudah menjadi seperti apa penampilanmu. Mei Mei, Mei Mei, Mei Mei, aku takut. Apakah penjahat itu datang lagi? Di mana Ibu dan Bibi Kingga? Sepertinya aku mendengar suara Bibi Kingga dan juga suara pria yang sangat galak. Kakak, ayo kita cari Ibu. Iya. Hahaha. Apakah ini masih kakak kerajaanku yang baik? Mengapa menjadi begitu kekar? Tidak, berubah menjadi sekuat ini. Apakah ini benar-benar Tuan Putri di istanaku? Bukankah ini pendekar wanita terkuat di kekaisaran saat ini? Tuan Putri, barusan dia bilang dia adalah Tuan Putri? Ternyata dia benar-benar Tuan Putri. Pangeran Yu, jika kamu berani bicara sembarangan lagi, apa kamu percaya kalau aku? Bibi Kingga, di mana Ibu? Tuan-tuan kecil, Tuan Putri, dia ada di sini loh. Bibi Kingga, kamu berbohong. Ini bukan Ibu. Benar, Ibu itu kurus dan cantik, bukan seperti beruang besar begini. Kingga, memangnya aku kenapa? Wajahku, tubuhku, kenapa bisa berubah jadi seperti ini? Kamu. Itu kamu. Aku bertanya padamu, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan padaku? Jika kamu ingin mengobati racunnya, bukankah seharusnya memulihkan kondisi tubuhmu dulu, baru bisa melawan racunnya? Hahaha. Mengobati penyakit, ya? Tubuh yang sehat, ya? Persetan denganmu. Wah, tenaganya kuat sekali. Ibu berubah jadi begini juga bagus, hanya saja sedikit lebih berisi. Ibu pernah mengajari kami, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Qin Shuang, oh Qin Shuang, kamu sudah berubah menjadi sosok seperti ini sekarang? Masih punya nyali untuk kembali ke istana? Sepertinya, adikmu putra mahkota jika melihatmu, dia tidak akan mengenalimu lagi, kan? Aku sarankan kepadamu, menyerahlah tanpa perlawanan, mengingat sebelumnya. Mengingat apa? Aku ini Pangeran Yu. Jika bukan karena kamu mengirim orang untuk melempariku dengan jarum beracun, apa mungkin aku sampai berubah jadi seperti sekarang? Pangeran Yu, ya? Memang kamulah yang pantas dipukul. Pangeran Yu, rasakan ini Pangeran Yu. Kapten, apa kita harus menyelamatkan Pangeran Yu? Baik, kamu saja yang selamatkan dia. Cepat maju. Tolong aku. Apa kalian semua terbuat dari kayu? Cepat tolong aku. Cepat habisi monster ini. Kamu maju. Pergi selamatkan Pangeran Yu. Kenapa tidak kamu saja yang maju? Aku takut melukai Tuan Putri, karena itu bisa dihukum mati. Salah melukai Tuan Putri? Kalau kamu sehebat itu, kenapa kamu masih jadi prajurit rendahan? Lindungi yang mulia. Coba saja kalau ada yang berani menolongmu. Sebenarnya, makhluk seperti apa yang aku beri makan? Apakah kepala desa menggunakan bela diri atau teknik pedang? Yang kamu berikan itu bubuk protein atau pil dewa? Saat itu aku hanya memasukkan sedikit sekali ekstrak tanaman obat ke dalam bubuk proteinnya. Tidak kusangka dia akan berubah menjadi seperti ini. Bangunlah, kalian sekelompok sampah. Monster, itu monster, cepat habisi dia. Orang jahat ingin mencelakai Ibu, lindungi Ibu. Terimalah pembalasanku. Yang mulia, kita tidak bisa menang melawannya, mari lari saja. Cepat, kembali ke istana. Aku harus lapor pada Ibu Suri bahwa dia sudah berubah menjadi monster. Ayo pergi. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan padaku? Kembalikan penampilanku seperti semula. Cepat, sekarang juga. Kepala Desa Zhou, kamu harus segera mencari solusinya. Paman, cepat buat Ibu kembali seperti sebelumnya. Tuan Putri, tenanglah sedikit. Sebenarnya, itu karena bubuk protein yang aku berikan padamu itu, dosisnya agak terlalu kuat. Jadi, itu membangkitkan potensi tubuhmu, hingga bentuk tubuhmu berubah sedikit saja. Sedikit saja? Kamu sebut perubahanku ini sedikit. Baiklah, maksudku sangat banyak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, menurutku bentuk tubuhmu yang ini cukup bagus. Kok, di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa membentuk otot, meski sudah minum obat. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan dulu? Pertimbangkan? Mau dipertimbangkan apanya? Brengsek.
Apa kamu bisa mengembalikanku seperti semula? Aku tanya padamu bisa tidak? Ah, bisa kok. Tapi butuh sedikit waktu, dengan kebugaran sains, olahraga menurunkan berat badan, serta menjaga pola makan. Dengan begitu, tubuhmu akan kembali seperti keadaan rampingmu yang dulu. Kenapa aku harus percaya padamu? Begitu banyak orang menyaksikannya, percayalah padaku, ini pasti berhasil, tidak ada masalah, percayalah. Percaya padamu? Baiklah. Aku akan percaya padamu untuk terakhir kalinya. Kalau tidak bisa kembali seperti semula, tunggu saja pembalasanku. Jingga, ayo pergi. Yang mulia Tuan Putri, tidak ada jalan pintas untuk mengelola bentuk tubuh. Seperti kata pepatah, jaga mulut, dan gerakan kaki. Mulai hari ini, lakukan latihan kardio dulu, yaitu berlari. Hari ini, kelilingi desa ini. Dan, larilah sebanyak 10 putaran. 10 putaran? Dulu saat aku masih di istana, aku selalu naik tandu. Aku tidak mau lari. Dulu lain, sekarang lain. Meski kondisi bentuk tubuhmu yang sekarang ini, sebenarnya terlihat lumayan bagus. Tapi, jika kamu menyukai tubuh yang langsing itu, satu-satunya cara adalah berlari. Tidak ada cara lain. Ayo lari. Atur pernapasanmu, perhatikan temponya, rasakan lemakmu terbakar. Ingatlah wajah Pangeran Yu saat menertawakanmu. Diam kamu. Wah gila Tuan Putri. Tuan Putri, kekuatannya itu bisa melemparku dari sini sampai keluar desa. Tunggu sebentar, tunggu. Kamu harus seperti ini, kencangkan otot inti, turunkan pinggangmu, gunakan kekuatan kaki untuk berjalan. Bagus. Tuan Putri benar-benar berbakat dalam olahraga, bentuk tubuhmu akan segera kembali seperti semula. Hei, jangan tertawa lagi. Berapa lama lagi aku harus berlatih, agar bisa kurus kembali? Hei, Tuan Putri jangan buru-buru. Menurunkan berat badan itu harus dipadukan dengan latihan beban dan kardio. Begini saja, sebentar lagi kita lakukan 10 set burpee. 100 kali untuk tiap set. 100 kali? Aku akan menghabisimu. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Tuan Putri, istirahatlah sejenak. Jangan sampai kelelahan. Tidak mau. Pokoknya aku harus berubah kembali. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Dengan penampilan seperti babi ini. Jangan khawatir, Tuan Putri memang berbakat mencangkul. Oh, tidak, bukan itu. Maksudku adalah, dia sangat gigih. Tuan Putri, minumlah bubuk protein ini untuk menambah stamina. Ini apa? Apa aku tidak akan jadi gemuk lagi setelah meminumnya? Mana mungkin? Ini adalah formula penurun lemak yang aku racik sendiri. Tenang saja, cepat minum. Aduh, sayang sekali terbuang. Aku ingin bertanya padamu, mengapa kamu membantuku? Apa kamu tidak takut setelah aku sembuh? Aku akan menghukummu. Dulu, aku memang merasa takut, tapi sekarang tidak lagi. Mengapa? Karena menurutku kamu adalah seorang ibu yang baik, dan juga seorang Tuan Putri yang sangat spesial. Hari ini, akulah yang akan menguji hasil latihan kebugaran ini dan menunjukkannya kepada kalian semua. Apa kalian pernah melihat kepalan tangan sebesar karung pasir? Belum pernah. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian. Mengapa desa hari ini tampak sangat ramai? Ini musim panen, jadi wajar saja kalau sangat ramai. Ibu, Paman Zhou, ayo kita pergi main juga. Aku tidak akan pergi, kalian saja. Ibu, ayolah, ikut ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tuan Putri, mari ke sini ayolah. Sepertinya aku tidak usah ikut. Ayo datanglah. Kamu coba saja, tidak apa-apa kok. Baiklah aku akan coba. Kamu tahan ya. Kepala Desa Zhou, terima kasih ya. Tuan Putri sudah lama sekali tidak merasa sebahagia ini. Kebahagiaan itu sebenarnya sederhana, hanya saja kita seringkali lupa untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kamu benar-benar istimewa. Aku belum pernah bertemu orang dengan kepribadian sepertimu di istana. Begini saja, mulai sekarang kita adalah saudara. Mari minum. Jika kelak kamu ada masalah,
Carilah aku di ibu kota. Aku adalah Tuan Putri. Apapun akan kubantu. Tapi omong-omong Tuan Putri, beberapa anakmu itu sangatlah menggemaskan, lagi pula mereka cerdas dan berani. Sungguh luar biasa. Itu sudah pasti. Mereka semua adalah permata hatiku. Meskipun biasanya memang sedikit nakal, tapi mereka sangat penurut. Terutama putra bungsumu itu. Astaga, dia ternyata memiliki seekor elang besar. Kurasa, ayah mereka pasti seorang pria yang perkasa dan gagah. Membicarakan itu membuatku kesal. Dia hanyalah pria pengecut yang umurnya pendek. Umur pendek? Sebenarnya aku pernah mengutus orang untuk mencarinya. Aku adalah Tuan Putri. Mana mungkin ada orang yang tak bisa kutemukan di ibu kota seluas ini? Pasti dia sudah tiada. Dan itu lebih baik. Jika tidak, saat aku menemukannya nanti, pasti akan kubuat dia menderita dan tamat. Kalau bukan karena dia, mana mungkin aku telantar di luar selama bertahun-tahun. Ketiga anakku sangat menggemaskan. Bukankah mudah untuk mencari ayah baru? Galak sekali, bahkan pada suami sendiri pun berani mengancam untuk menghabisinya. Aduh, untung saja waktu itu, wanita kejam yang menerjangku bukan dia. Begitu kamu bilang begitu, aku jadi ingat, aku juga punya seorang wanita yang sangat aku benci. Aku beritahu ya, jika aku menemukannya, aku akan membuatnya sangat menderita. Benar? Buat dia sangat menderita? Habisi dia tanpa ampun. Sebelum ini, aku memikirkan 1000 cara untuk membalas dendam padanya. Kalau aku sampai menemukannya, aku pasti akan membuatnya sengsara dan tidak akan melepaskannya. Coba katakan, bagaimana cara kamu akan menghabisinya? Tidak boleh dibilang, jangan dibicarakan. Itu sangat kejam kalau diingat. Kalau Tuan Putri dirimu, sejujurnya kamu punya sesuatu juga ya. Wajah bulat ini terlihat agak manis. Squad, harus ada tenaga? Iya benar. Sekali lagi. Ibu, kapan ibu akan kembali cantik seperti dulu? Aku lebih suka ibu yang bertenaga kuat, yang bisa mengangkat kami. Mengikuti cara kepala desa Joe, sepertinya sebentar lagi aku akan kembali seperti dulu kan? Dia ada di mana? Entahlah. Semalam Anda mabuk berat. Tadi pagi kepala desa Joe lah yang mengantarkan Anda pulang. Aku mabuk? Apa aku melakukan hal yang memalukan? Sepertinya tidak ada. Lagi pula saat dia menggendong Anda pulang, dia terlihat cukup senang. Tentu saja aku senang. Kepala desa Joe baru saja menggendong Anda pulang seperti itu, dan katanya ini disebut gendongan Tuan Putri. Gendongan Tuan Putri? Apakah nama itu dibuat khusus untukku? Kenapa dia terlihat malu? Jika dipikir-pikir, bisa menjadi ayah dari anak-anak ini, boleh juga saja. Tuan Putri, aku tidak akan keberatan jika Anda pernah menikah sebelumnya. Xiao Yu, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu menginginkan seorang ayah? Ayah? Kata Bibi Kingge, ayah pergi ke tempat yang sangat jauh. Kepala desa Zhou, ayah mana yang kamu maksud? Maksudku jika ayahmu itu tiba-tiba kembali, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan bertanya dulu padanya. Mengapa dia sudah lama tidak kembali untuk melihat kami dan ibu? Jika dia tidak memberikan alasan yang bagus, aku akan membiarkan saudara Elang mematuknya. Hahaha. Saudara Elang hebat sekali. Sepertinya anak-anak itu memang tidak punya perasaan terhadap ayah mereka. Teruslah berusaha. Ayo, semangat. Wah, hebat, hebat sekali. Itulah yang kumaksud. Paman Zhou, kamu sudah seperti ayah kami sendiri, menemani kami bermain, dan mengajar ibu menjadi lebih kuat. Paman Zhou, bisakah kamu menjadi ayah kami? Itu sepertinya kurang baik. Paman Zhou, jadilah ayah kami ya. Meskipun sekarang ibu menjadi lebih kuat, dia tetap terlihat cantik. Lagi pula dia pasti akan kembali seperti semula. Kalau begitu, boleh juga sih. Cingge, apa kamu merasa bahwa kepala desa Joe akhir-akhir ini agak aneh? Saya juga merasa begitu. Dia sepertinya selalu menghindari Tuan Putri. Tapi diam-diam dia mencuri pandang padamu dan para tuan muda. Aku juga menyadarinya. Aku juga merasa sorot matanya saat melihat anak-anak itu. Pokoknya terlihat agak rumit. Menurutmu apakah dia merasa keberatan karena kita membawa beberapa anak? Sepertinya tidak. Kepala desa Zhou sepertinya bukan orang seperti itu. Apalagi dia sangat baik kepada para tuan muda. Tuan Putri, apa kepala desa Zhou menyukaimu? Menyukaiku? Itu tidak mungkin. Aku ini Tuan Putri, dia hanya penduduk desa biasa. Beraninya dia menyukaiku? Kepala desa, menurutmu apakah formula baru kita ini benar-benar akan berhasil? Jika Tuan Putri terus berlatih, dia akan menjadi wanita super. Bisa tidak kita buatkan sesuatu yang bisa membuat emosinya jadi lebih baik? Kamu tidak tahu, 2 hari yang lalu, ketika Tuan Putri marah, dia mengulurkan tangannya dan langsung mengangkat Wang Ershu. Astaga,
Itu sangat menakutkan. Kamu tidak percaya? Tanya saja dia. Takut. Aku takut. Paman Zhou, bisakah kau menjadi ayah kami? Kepala desa. Kepala desa. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Siapa yang senyum? Apa aku tersenyum? Aku tersenyum ya? Aku tanya padamu, apa aku tadi tersenyum? Cepat kerja. Kepala Desa Zhou, akhir-akhir ini, apa kamu sedang memikirkan sesuatu? Tidak ada apa-apa kok. Aku tidak ingin memaksamu, tapi kita berdua sekarang sudah melewati masa sulit bersama. Jika ada sesuatu, katakan saja terus terang. Apakah ini tentang masalah Pangeran Yu yang membuatmu khawatir? Tentu tidak. Dalam waktu dekat Pangeran Yu tidak akan mungkin menyerang desa ini lagi. Lalu karena apa? Yang mulia, Tuan Putri, dalam beberapa hari lagi, kondisi Anda sudah hampir pulih. Pada saat itu nanti, apakah Anda harus kembali ke istana? Tentu saja. Situasi di istana sekarang belum jelas. Adikku putra mahkota membutuhkanku. Apalagi Pangeran Yu dan Selir Mulyanian. Tidak akan menyerah begitu saja. Sudah saatnya aku kembali. Jangan-jangan dia merasa berat untuk berpisah denganku? Dia akan pergi, kembali ke istana yang berbahaya itu. Sedangkan aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui perasaanku padanya. Zhou Mui, oh Zhou Mui, apakah kamu masih bisa disebut pria? Tidak boleh, ini tidak boleh. Bagaimanapun dia adalah Tuan Putri, bagaimana jika dia tidak setuju, lalu emosi dan mulai menghabisi orang, dia bisa menebas saya sampai tiada. Yang mulia Tuan Putri, kami akan merindukan Anda jika Anda pergi. Ah benar, juga kedua putri kecil, dan juga yang mulia. Yang mulia, silakan beri perintah jika membutuhkan apapun. Desa kami tidak punya apa-apa lagi selain tenaga yang kuat. Baiklah. Ibu, apakah nanti kami masih bisa datang ke sini untuk bermain? Ibu, jika aku menulis surat untuk kepala desa, apakah dia akan menerimanya? Tentu saja bisa. Semuanya, jika ada masalah di kemudian hari, kalian bisa mencari saya di ibu kota. Kepala Desa Zhou, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Saya pamit diri. Kepala desa, gawat, ada banyak sekali prajurit pemerintah, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka membawa panji keluarga Nian, dan sudah mengepung desa kita. Ternyata prajurit keluarga Nian. Beraninya mereka mengerahkan pasukan secara sepihak. Tuan Putri, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, ada aku di sini. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Siap. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu dan anak-anak terluka sedikit pun. Aku menjalankan perintah dari Selir Mulia, datang ke sini untuk menghabisi sarang bandit. Membawa pasukan tanpa titah dan mengepung Tuan Putri? Nian Yao, apakah kamu berniat memberontak? Kamu wanita gemuk, beraninya kamu berpura-pura menjadi Tuan Putri? Bagaimana mungkin keluarga kekaisaran memiliki orang yang buruk rupa sepertimu? Selir Mulia memberi perintah. Habisi mereka semua tanpa kecuali. Pasukan infanteri, serbu. Taburkan bubuknya. Ini bubuk cabai. Sapu bersih semuanya. Terus maju. Lihat ini. Nian Yao, aku akan membuat perhitungan denganmu. Ini jelas-jelas monster. Mundur. Tuan Putri luar biasa. Ibu luar biasa. Kita menang, kita menang, kita menang ya. Kita menang. Paman? Aku sudah mengatakannya padamu sejak lama, bahwa kelompok itu bukan orang yang bisa diremehkan. Sekarang kamu percaya, kan? Siapa yang tahu kalau Qin Shuang ini, dia sudah berubah menjadi monster, dia benar-benar bukan manusia. Dasar sampah. Sebagai seorang jenderal besar yang memimpin pasukan elit, kamu bahkan tidak bisa menaklukkan satu desa pun. Malah menggunakan alasan sekonyol itu. Ini benar-benar bukan maksud saya untuk berdalih.
Aduh, keponakan bisa menjadi saksinya. Qin Shuang itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Penampilannya sudah seperti dewa raksasa. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Oh, ada lagi. Orang-orang desa yang keras kepala itu, cara bertarung mereka sangat aneh. Mereka sangat berani dan tangguh. Ibunda Selir. Sekarang Anda sudah percaya? Apa yang aku katakan sebelumnya, setiap perkataanku adalah kebenaran. Aku tidak tahu ilmu sesat apa yang dipelajari, atau obat ajaib, apa yang sudah dimakan, oleh kakak perempuan kerajaanku itu. Sampai dia berubah menjadi mengerikan seperti itu. Ibunda Selir, Qin Shuang telah menjadi ancaman besar. Jika dia kembali ke istana dengan wujud seperti itu, ditambah dengan kemenangan besar atas pasukan pemerintah, para pejabat di istana yang masih bimbang. Sepertinya mereka akan beralih untuk mendukungnya dan juga putra mahkota. Kita harus memikirkan segala cara, sebelum dia menjadi lebih kuat, untuk segera menghabisinya. Sepertinya, mengerahkan pasukan untuk menyerang sudah tidak bisa dilakukan. Malah akan menjadi celah bagi orang lain untuk menjatuhkan kita. Kita harus secepatnya mencari cara lain. Aku mengerti. Kalian semua melakukan pekerjaan yang sangat bagus hari ini. Kepala desa, jenderal macam apa dia itu? Tetap saja dia dipukul mundur, sampai kocar-kacir oleh bubuk cabai kita. Tentu saja. Ini semua karena bantuan kekuatan utama dari Yang Mulia Tuan Putri kita, yang disebut satu orang. Bukan? Satu wanita yang berjaga, mampu menahan puluhan ribu pasukan. Jika bukan karena persiapan dan latihan yang kamu berikan kepada para warga desa, hanya dengan mengandalkan kekuatanku, itu juga akan sia-sia saja. Itu bukan apa-apa, sungguh bukan apa-apa. Tapi setelah pertempuran ini, Selir Mulianian pasti tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja, mungkin dia masih punya rencana yang lebih licik lagi. Aku tahu, karena itu aku memutuskan, mulai hari ini, patroli di desa kita akan diperketat, dan penjagaan akan digandakan. Siap. Apa yang sedang kamu lihat? Semuanya, apakah kalian sadar bahwa tubuh Yang Mulia Tuan Putri, sepertinya, bentuk tubuhnya sudah banyak yang kembali normal? Benarkah? Angin malam bertiup kencang? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar sebentar. Yang Mulia, Tuan Putri, kenapa kamu juga belum tidur? Jangan memanggilku Tuan Putri terus, di sini tidak ada orang lain. Panggil saja aku Qin Shuang. Tuan Putri. Qin Shuang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir. Di sekitar sini, apakah mungkin ada penyusup dari keluarga Nian? Lagi pula, ini menyangkut keselamatan seluruh desa, serta keamanan anak-anak. Anak-anak sangat menyukaimu. Aku juga sangat menyukai mereka. Aku mendengar Qingge bercerita padaku hari ini, kamu bertanya pada Xiao Yu. Apakah dia menginginkan seorang ayah? Aku hanya asal bertanya saja, hanya untuk menunjukkan perhatian pada anak itu. Zhou Muyi, aku ingin bertanya padamu, kenapa kamu begitu baik padaku dan anak-anak? Apakah ini hanya karena kamu takut aku akan menghukummu? Aku merasa kita berjodoh. Lagi pula, membantu wanita dan anak-anak, bukankah itu hal yang seharusnya dilakukan? Begitukah? Baiklah. Aku lelah. Aku akan istirahat sekarang. Kamu juga kembalilah untuk beristirahat. Targetnya ada di dalam rumah. Saat dia tertidur lelap, habisi dia seketika. Cepat sedikit, kepala desa dan para warga itu sulit untuk dihadapi. Gawat, kita terjebak. Ayo pergi. Kenapa baru sampai? Aku sudah lama menunggu kalian. Astaga, luar biasa ya, kamu membereskan mereka sendirian. Pencuri rendahan seperti mereka tidak akan bisa melukaiku. Dengan kemampuan seperti ini, kalian masih berani jadi pembunuh? Uang dari keluarga Nian benar-benar sangat mudah didapatkan. Sepertinya pengembangan bubuk protein itu cukup sukses. Meskipun penampilan Tuan Putri sudah pulih, tapi kekuatannya masih ada. Tuan Putri, Kepala Desa, kami datang untuk menyelamatkan kalian. Di mana para penjahatnya? Itu di sana. Ternyata benar-benar ada orang yang mencari masalah
Kepala desa, Palampa. Masukkan mereka ke penjara desa. Besok baru kita interogasi. Bagaimana? Aku hebat, kan? Untung saja kamu sudah lebih dulu menyadari aroma obat bius itu. Kalau tidak, situasinya bisa gawat. Tapi kamu yang sudah mengatakannya, agar memeriksa pintu dan jendela, dan memasang sistem peringatan dini. Zhou Muyi, kamu sudah menyelamatkan nyawaku lagi. Itu masalah kecil, lagi pula aku sudah bilang, bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu dan anak-anak. Zhou Muyi, kemarilah. Mendekatlah kepadaku. Selama ini, aku sudah banyak berpikir. Anak-anak mulai beranjak dewasa, mereka membutuhkan seorang ayah, pria yang bisa mendidik mereka, dan memberikan mereka keluarga yang utuh. Kamu adalah pilihan terbaik bagiku. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu bersedia menjadi ayah bagi anak-anakku? Apakah kamu bersedia menemaniku dan menghabiskan sisa hidup kita bersama? Kamu tidak bersedia? Apa kamu merasa rendah diri dengan keadaanku sekarang? Atau karena merasa anak-anak itu bukan darah dagingmu sendiri? Bukan begitu maksudku. Menurutku, Tuan Putri, Anda sangat. Qin Shuang, kamu sangat baik. Anak-anak juga sangat baik. Aku bersedia. Aku 100 kali bersedia. Bahkan 1000 kali bersedia. Benarkah? Kamu setuju? Kamu benar-benar setuju? Sungguh. Mungkinkah? Itu dia? Mulai sekarang, kamu adalah orangku. Mawar berdarah. Jangan-jangan dia adalah... Apa? Kepala desa Zhou, yaitu pria yang 4 tahun lalu pernah menghabiskan malam bersama Tuan Putri? Kecilkan suaramu. Apa kamu ingin seluruh warga desa mendengarnya? Tapi Tuan Putri, Anda pernah bilang akan menghabisi pria itu saat menemukannya. Tetapi, Kepala Desa Zhou telah menyelamatkan kita begitu banyak kali. Apakah Anda masih akan menghabisinya? Ya, karena dia telah menyelamatkanku begitu banyak kali, aku juga merasa tidak enak untuk menghabisinya lagi. Tapi gara-gara dia aku harus melahirkan, dan terasing di kalangan rakyat selama bertahun-tahun, aku pasti akan membalasnya. Tidak disangka, sungguh tidak disangka. Ternyata dialah wanita yang memaksaku saat itu. Tadi aku sempat ingin menjadi ayah bagi anak itu. Ternyata, akulah ayah kandungnya. Sudahlah. Sudahlah. Sejak dahulu penguasa memang sering tidak berperasaan. Lebih baik aku tidak mencari masalah dengannya. Terus terang saja, kalau aku kabur semalaman, apakah dia bisa menangkapku? Menurutmu, apakah aku bisa menangkapmu? Kita akan segera sampai di istana. Buanglah sikapmu yang sembarangan itu. Aturan istana sangat ketat, tidak seperti di desamu. Segala hal harus dilakukan dengan hati-hati. Aduh, aku baik-baik saja tinggal di desa. Mengapa harus pergi ke istana? Kamu adalah ayah dari anak-anakku. Mana mungkin aku melepaskanmu begitu saja? Paman Jo, di luar sangat ramai. Bangunan di sini tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada bangunan di desa. Ibu, apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Benar sekali. Sekali masuk ke dalam istana, hidup tidak akan pernah sama lagi. Jika salah langkah bisa berbahaya bagi kita. Hormat kami kepada Tuan Putri. Bangunlah semuanya. Ini adalah Zhou Muyi, dan ini Tuan Zhou. Dia adalah tamuku. Tuan Putri, kamarnya sudah disiapkan. Sedangkan kamar untuk anak-anak sudah diatur di pavilion samping. Qingge, bawa anak-anak keluar dulu. Baik.
Ayo pergi. Kamu? Ikut aku sekarang. Bisakah kamu sedikit lebih serius? Disinilah tempat tinggalku. Istana tidak seperti dunia luar, banyak mata dan telinga di mana-mana, setiap perkataan dan tindakan harus sangat berhati-hati. Terutama kamu, identitasmu istimewa, kamu harus menjaga sikap dan ucapanmu. Iya, aku mengerti. Intinya jangan banyak bicara, rajin bekerja, dan perbanyak latihan, kan? Identitas ketiga anak ini untuk sementara tidak boleh diungkapkan. Secara resmi, katakan saja bahwa mereka adalah anak angkatku. Lalu kamu harus ingat, kamu tidak punya hubungan apapun dengan anak-anak itu. Apa kamu mengerti? Ya, aku tahu. Aku akan ingat. Ayah kandung berubah jadi orang asing? Tanpa izinku, kamu dilarang keras berkeliaran di istana ini, terutama di area paviliun dalam. Kamu bahkan punya paviliun dalam sendiri? Ah, kamu punya asrama selir juga? Di sini ternyata prianya bukan cuma aku saja ya. Jika kamu bicara sembarangan lagi, aku akan membuatmu tidak bisa menjadi pria lagi. Satu hal lagi, kejadian malam itu, dan juga mawar berdarah milikmu itu, jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Kalau tidak, aku pun tidak bisa melindungimu. Tenang saja. Mulutku sangat rapat kok. Sekarang aku sudah masuk ke lingkaran keluarga kekaisaran, tapi kenapa aku tidak bisa merasa senangnya? Saya, Xiao Daisy dan Xiao Shazi, Daisy memberi salam kepada Tuan Zhou. Putri, memerintah kami untuk melayani Tuan. Apa? Sudahlah, sudahlah. Mulai sekarang, kita anggap saja sebagai rekan kerja. Tidak perlu sungkan ya. Tuan membuat saya sangat takut. Jangan begitu. Jangan bersujud, berhenti bersujud. Bangunlah, cepat, cepat, cepat. Begini saja, kalian pergi bantu aku cari sesuatu seperti gembok batu, rantai batu, atau balok batu untukku. Tuan, untuk apa semua benda itu? Sudah lama aku tidak berlatih. Aku ingin berlatih sedikit. Sudahlah, lupakan saja. Atau begini, lebih baik kalian berdua langsung, antar aku jauh jalan-jalan keluar saja. Tapi jangan sampai hal ini diberitahukan kepada Putri. Ayo, pimpin jalannya. Ayo, ayo, ayo. Inikah tamu terhormat yang dibawa pulang oleh Putri? Kelihatannya seperti pesilat kasar. Barang bagus ini, aku pilih yang ini saja. Siapa di sana? Tempat latihan militer bukan tempat yang bisa didatangi sembarang orang. Jenderal, orang ini adalah tamu kehormatan Putri, Tuan Zhou. Oh, tamu kehormatan itu, kalau dia terluka, kami tidak bisa bertanggung jawab. Tidak akan terluka. Bagaimana kalau kita bertanding saja? Jenderal, anak ini sedang menantang Anda. Benar, Jenderal? Anak itu kelihatannya lebih kuat daripada Anda. Dia benar-benar hebat. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Tadi itu aku hanya kurang waspada. Ayo, sekali lagi. Jenderal, apa Anda baik-baik saja? Kita pergi saja. Aduh, Tuan Zhou. Kamu dalam masalah besar. Ketahuilah bahwa kepala pengawali ini adalah kerabat jauh dari Selir Mulia Nian. Halah? Bukankah itu hanya sekadar bertanding? Tidak akan ada masalah. Tamu terhormat, jelas-jelas dia hanya pria simpanan. Bagaimana bisa Qin Shuang menyukai orang semacam itu? Seorang pejuang kasar yang rendah. Tuan muda, tenanglah. Mungkin sang putri hanya tertarik sesaat saja. Tertarik sesaat? Dia bahkan membawanya ke istana dan membiarkannya tinggal di kediaman putri. Aku sudah mengejarnya bertahun-tahun. Tapi kenapa dia tidak pernah sekalipun merasa tertarik padaku? Tuan muda, ku dengar pria bernama Zhou itu hanyalah pria yang modal tenaga besar saja. Dia tidak tahu aturan. Hari ini di arena bela diri, dia bahkan menyinggung kepala pengawal Li. Oh ya? Kepala pengawal Li? Dia kan orangnya Selir Mulia Nian.
Dasar pria kasar. Baguslah, aku, Tuan Muda, ingin melihat sebenarnya sehebat apa dia itu. Putri membawa pulang seorang pria asing. Namanya Zhou, badannya sangat kekar, dan ditempatkan di Istana Lengning. Tamu terhormat apa? Jelas itu pria simpanannya. Ibunda, aku tahu soal marga Zhou itu. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk melaporkan perbuatan Serong Qinshuang kepada ayahanda. Jangan terburu-buru. Bagaimana keadaan di pihak Perdana Menteri? Putra Perdana Menteri Xiao Jingyan sudah lama memendam rasa pada Qinshuang. Begitu mendengar Qinshuang membawa pria ke istana, dia langsung sangat marah besar. Bagus. Kesempatan kita telah tiba. Ku dengar di pinggiran ibu kota. Sepertinya ada wabah yang menyebar. Hal itu benar terjadi, namun beritanya telah dirahasiakan dengan ketat. Cari cara agar wabah ini masuk ke dalam ibu kota. Semakin kacau, maka kita akan semakin mudah mendapat keuntungan. Kakak Putri, kudengar Anda membawa seorang Tuan Zhou dan beberapa anak kembali. Ada rumor yang mengatakan. Adik pangeran, apakah kamu mempercayai kakak? Tuan Zhou telah berjasa padaku, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Xiao Yu adalah putra angkatku. Saat ini, pihak Selir Mulia Nian dan Pangeran Yu sedang bersikap angkuh. Kita harus segera membuat rencana. Saya akan mengikuti perintah Kakak Putri. Tuan Muda Kediaman Perdana Menteri Xiao Jingyan mengundang Anda berkunjung ke rumah untuk berbincang. Surat? Tuan Muda Xiao sudah lama mengagumi Putri. Sepertinya dia berniat buruk. Oh, mungkinkah itu adalah perjamuan Hongmen yang legendaris? Ini membuatku sedikit bersemangat. Orang-orang dari kediaman Xiao berkata, kereta sudah menunggu di luar istana. Oh, kalau begitu aku harus pergi melihatnya. Tunjukkan jalannya. Ayo pergi. Kamu adalah Zhou Muyi? Aku tidak tahu bakat sehebat apa yang bisa memikat mata sang putri. Aduh, aku hanyalah orang biasa yang belajar bela diri. Tuan Muda Xiao, apakah kamu butuh sesuatu? Banyak peraturan di dalam istana, jangan sampai mempermalukan sang putri. Beberapa niat busuk, sebaiknya hentikan saja di hadapanku. Maaf, aku tidak mengerti bahasa kiasanmu. Apapun yang putri suruh, akan aku lakukan. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu ya. Hanya seorang selir rendahan? Beraninya kamu menyinggung Tuan Muda Xiao. Bukankah kamu hanya mengandalkan perlindungan dari kakak putri? Shuang-Shuangku sayang. Sudah kuberikan seluruh hatiku pada sang bulan, tapi entah mengapa, Qinshuang malah memilih marga Zhou itu. Kakak putri pasti sedang diperdaya oleh orang ini. Jika bukan karena dia, dengan sifat dan ketampananmu, Tuan Muda Xiao, kamu dan kakak putri, bukankah adalah pasangan yang serasi? Sekarang. Pangeran, bagaimana caranya membuat Shuang-Shuang hanya menjadi milikku? Bukankah itu sangat mudah? Pada saatnya nanti, ketika urusanku sudah selesai, kakak putri pasti akan luluh ke pelukanmu. Cepat lapor tutup jalanan ini. Ini terlihat seperti wabah penyakit. Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Yang mulia, ibu kota mendadak dilanda wabah. Serangannya sangat kuat, tabib istana sudah tidak berdaya. Sekarang sudah banyak orang di ibu kota yang sudah tiada karena penyakit ini. Segera lakukan blokade. Jangan biarkan menyebar. Ayahanda jangan khawatir. Putra Anda akan berusaha semaksimal mungkin. Hanya saja wilayah wabah harus diblokade dengan ketat. Jika perlu, habisi saja. Ayahanda, putra Anda rasa tindakan ini tidak tepat. Blokade adalah pilihan terburuk. Hal yang paling mendesak saat ini adalah pengobatan yang ketat untuk mencegah penyebaran. Kakak putri, apa kamu tidak tahu, jika ingin menghentikan total penyebaran wabah ini, caranya adalah dengan memusnahkan pasien yang terjangkit? Tapi kita seharusnya tetap berupaya untuk menyelamatkan para pasien itu dulu. Nak Shuang, apa yang dikatakan Pangeran Yu sangat masuk akal. Demi menyelamatkan rakyat sehat yang jumlahnya lebih banyak, satu-satunya cara adalah merelakan mereka. Ayahanda. Kudengar Tuan Zhou memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena sekarang ibu kota sedang dilanda wabah penyakit. Ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan tenagamu. Pangeran Yu, katakan saja langsung apa maumu.
Aku perhatikan orang-orang istana sepertimu, sangat suka bicara berbelit-belit. Sungguh membosankan. Saya ingin meminta Tuan membantu mengelola urusan karantina. Lagi pula, Tuan Zhou terlihat tidak mudah jatuh sakit. Oh, Anda ingin aku bekerja sama denganmu? Pangeran, apa Anda tidak takut dipermalukan lagi? Ah benar? Menurutku Pangeran Yu, Anda hanya ingin aku tiada karena terjangkit wabah, kan? Mohon maaf ya, aku sudah divaksin, jadi aku tidak takut. Dasar makhluk tak tahu diri. Wabah ini sangat parah. Para tabib istana sudah kehabisan akal. Pangeran Yu mengusulkan untuk melakukan penguncian wilayah secara paksa dan membiarkan rakyat menyerah pada nasib mereka. Dia benar-benar licik. Jujur saja, itu sama saja dengan menghabisi nyawa mereka. Sudahlah, aku punya solusinya. Kamu punya cara? Ya, tapi aku butuh otoritas dan tenaga bantuan. Selama masa wabah ini, serahkan semua tenaga bantuan yang ada kepadaku. Baiklah, aku akan memberikan kerjasama penuh. Katakan saja apapun yang kamu butuhkan. Kalau begitu, sepakat. Ibu Anda, wabah sudah menyebar. Saat ini, penduduk di ibu kota sedang dalam ketakutan. Bagus, biarkan saja makin kacau. Suruh orang-orangmu membantu pencegahan. Sambil diam-diam memperluas penyebaran wabah, terutama di wilayah Putra Mahkota. Saya mengerti, Ibu Anda. Lalu, pihak utara juga sudah berhasil dihubungi. Suruh mereka menunggu kesempatan untuk bertindak. Di dalam kekacauan, barulah kita bisa mencari keuntungan. Kami mohon pada Anda sekalian, biarkan kami pergi. Izinkan kami pergi. Tolong lepaskan kami. Berhenti. Semuanya dengarkan baik-baik. Aku diutus oleh Putri Lengning untuk menyelamatkan kalian. Patuhi aku jika ingin tetap selamat. Bagus sekali. Sekarang, berbarislah ke sebelah sini untuk mengambil masker. Meski agak sederhana, ini bisa memberikan perlindungan bagi kalian. Kedua, pindahkan semua penderita sakit ke area barak kosong di sana. Yang sakit ke sebelah barat, yang tidak sakit ke sebelah timur, dan jangan ada yang berpindah-pindah tempat. Kami akan membagikan makanan. Hal terakhir, sebelum makan dan sesudah membuang air, maksudnya setelah selesai urusan di kamar mandi, kalian harus mencuci tangan dengan air obat ini. Apa kalian sudah paham? Terima kasih Putri Lengning. Terima kasih Putri Lengning. Wabah ini sangat ganas, hingga tak ada obatnya. Demam tinggi, ditambah batuk, aku pernah melihat penyakit ini beberapa tahun yang lalu. Semua tabib kerajaan, mulai sekarang, ikuti instruksiku dengan ketat. Semua staf medis, wajib menggunakan masker. Setelah melakukan kontak dengan pasien, ingatlah untuk menggunakan alkohol, yaitu arak berkadar tinggi, untuk mencuci tangan. Lalu, peralatan makan pasien harus disterilkan dengan air mendidih. Baik, Tuan Zhou. Tuan Zhou, tindakan seperti ini benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Selama berhasil, itu tidak masalah. Lalu, ini adalah bubuk protein, bisa juga disebut bubuk esensi energi. Campurkan ke dalam bubur, berikan kepada yang sakit maupun yang sehat, untuk memperkuat kekebalan tubuh mereka. Semuanya berbarislah, jangan terburu-buru. Terima kasih, Tuan Zhou. Terima kasih, Tuan Zhou. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Tuan Zhou benar-benar penyelamat hidup kami. Dari zaman ke zaman, selama kita bersatu hati, terima kasih, kita pasti bisa mengatasi semua kesulitan. Ayo. Yang Mulia, wabah ini hampir berhasil dikendalikan oleh Zhou Muyi. Bagaimana ini? Sampah. Aku menyuruh kalian membuat kekacauan diam-diam. Mengapa kalian tidak bisa bekerja? Metode marga Zhou itu memang aneh, namun sangat efektif. Orang-orang kita sulit untuk ikut campur. Apalagi di mata rakyat, reputasinya sangat tinggi, jadi tidak mudah untuk menghabisinya. Tidak bisa menunggu lagi. Hubungi orang-orang di utara, suruh mereka bergerak sekarang. Tunggu. Hubungi juga orang kita di militer. Bertindaklah sesuai rencana. Baik. Lapor, ada pesan sangat mendesak. Pasukan suku Serigala dari utara menyerang perbatasan, telah menghancurkan 3 kota sekaligus. Jenderal penakluk utara terluka parah. Situasi militer sangat gawat. Apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayahanda Kaisar, anak Anda bersedia memimpin pasukan untuk mengusir musuh. Anak Anda bersedia? Yang Mulia, Pangeran Yu sangat gagah berani. Dia pasti bisa mengalahkan musuh. Ayahanda Kaisar, hal ini sangatlah penting. Kita tidak boleh bertindak gegabah.
perlu dibicarakan kembali dengan matang. Yang Mulia Putri, apa maksud ucapanmu? Mungkinkah Putri ingin pergi sendiri ke medan perang untuk menghadapi musuh? Apakah kau sedang menghina istana kami dengan menganggap tidak ada laki-laki hebat di sini? Pangeran Yu sangat terobsesi untuk menguasai kekuatan militer. Hal ini pasti sebuah jebakan. Wilayah utara sedang dalam keadaan darurat, sedangkan urusan logistik dan para jenderal semuanya berada di bawah kendali kubu selir mulia Nian. Kakak Putri, apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya, peperangan sebenarnya adalah tentang stamina dan logistik. Aku bisa membuat ransum makanan prajurit yang ukurannya kecil, tinggi kalori, dan dapat memulihkan stamina dengan cepat. Benda apa itu? Sederhananya, itu adalah batang energi super terkompresi. Metode pelatihan tentara ini juga harus diubah sedikit. Aku punya satu set sistem pelatihan yang lengkap. Lalu, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Berikan aku waktu beberapa hari. Oh iya, aku juga membutuhkan pengrajin yang andal dan tempat yang luas. Baiklah, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Adik pangeran, kita harus sebisa mungkin mengulur waktu untuk Tuan Zhou. Pada saat yang sama, kita harus menempatkan orang-orang kita ke dalam pasukan. Baik. Kalau begitu, aku serahkan padamu, Yang Mulia Putra Mahkota. Saya permisi. Para prajurit sekalian, benda ini, makan satu potong saja bisa membuat kenyang setengah hari, dan kekuatan kalian akan berlipat ganda. Jadi aku ingin kalian mempercepat pembuatannya. Siap. Ayo. Perhatikan pernapasan kalian, atur ritmenya. Ingatlah, ini semua adalah kunci dalam kerja sama tim. Bagus sekali. Pangeran Yu, aku berikan simbol militer ini kepadamu. Kuharap kamu bisa memukul mundur suku serigala demi menjaga keamanan kerajaan kita. Hamba menerima titah. Hamba tidak akan mengecewakan kepercayaan ayahanda. Hamba akan mengusir suku serigala dan mengharumkan nama bangsa. Hanya bisa berharap benda ajaib milik Zhou Muyi ampuh, sehingga bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa para prajurit. Hemat-hemat makannya, pengiriman logistik ke garis depan sedang sulit. Pangeran Yu sedang memikirkan caranya. Jenderal, makanan sesedikit ini bahkan tidak cukup untuk mengganjal perut. Bagaimana kami bisa berperang? Jangan banyak bicara. Walaupun perut lapar, kalian harus tetap bertahan demi saya. Bagikan barang yang diberikan oleh Tuan Putri kepada kita, tapi jangan sampai terlihat orang lain. Jenderal Wang, ini adalah... Jangan banyak tanya. Masing-masing ambil satu bagian dulu. Makanlah dengan air. Ini adalah sesuatu yang Tuan Putri usahakan sedemikian rupa. Sesuatu yang bagus untuk pengganti makanan. Malam ini, sesuai isi surat dari Tuan Zhou, utus satu tim pasukan elit, dan jalankan sesuai rencana. Siap. Menyebar, lakukan sesuai rencana, buat keributan, lalu lemparkan ini, siap. Malam perkemahan, suku serigala diserang secara tiba-tiba. Diduga karena hukuman langit. Seluruh pasokan makanan mereka habis hancur. Kuda-kuda perang terkejut. Musuh saling injak satu sama lain. Mengalami kerugian besar. Pasukan kita menyerang selagi ada kesempatan. Dan berhasil menghabisi ratusan nyawa musuh. Apa hal ini benar-benar terjadi? Langit benar-benar memihak kerajaan kita. Jenderal Wang telah bekerja dengan baik. Begitu juga dengan Pangeran Yu, yang sudah memimpin dengan baik. Ayahanda, ini sebenarnya adalah strategi kelelahan yang direncanakan matang olehku. Bersama para jenderal di bawah komandoku, tujuannya untuk melemahkan semangat juang musuh. Dilihat dari sekarang, sudah mulai membuahkan hasil. Ananda mohon untuk menambah pasokan logistik dan pasukan, agar kita bisa mengalahkan musuh sekaligus. Ayahanda, Jenderal Wang menyebutkan dalam laporan perangnya, alasan pertempuran ini bisa menang, sebagian besar karena jenis ransum baru, yang membuat para prajurit kenyang dan bertenaga, sehingga bisa menyerang musuh di malam hari. Ransum tentara ini adalah aku yang mengawas pembuatannya. Kakak Putri sudah terlalu lama tinggal di istana. Sepertinya dia sudah mempercayai kabar angin dari orang lain. Mengenai masalah militer, aku punya pendirianku sendiri. Bagus. Jika di depan sana ada kabar kemenangan, itu adalah kabar yang baik. Mengenai urusan logistik dan militer, aku akan mengawasi Kementerian Militer untuk menyiapkannya. Yuel, jangan buat aku kecewa. Hamba laksanakan perintah. Beraninya kamu mencuri hasil kerja? Zhou Muyi semudah itu? Benda yang dibuat oleh Zhou Muyi itu, ternyata ada gunanya juga. Jangan biarkan dia memperkuat kedudukan Qin Shuang lagi. Ibunda Selir jangan khawatir. Aku sudah memerintahkan orang untuk menyebarkan rumor di dalam tentara. Mengatakan bahwa ransum tentara itu, dicampur dengan abu orang yang sudah tiada, baru bisa memberikan kekuatan gelap. Begitu desas-desusnya.
banyak prajurit mulai curiga dan tidak berani memakannya lagi. Sedangkan untuk pihak Jenderal Wang, aku telah memutuskan pasokan lanjutannya. Kita lihat saja berapa lama dia bisa bertahan. Bagus sekali. Bagaimana dengan wabah di ibu kota? Cara Zhou Mui sepertinya memang efektif, tapi sesuai perintah Ibunda Selir. Aku sudah memerintahkan orang untuk membuang bangkai ternak ke dalam sumber air, wabah itu akan segera menyerang kembali. Sambil menyelam minum air. Saat Kaisar menyalahkan nanti, aku ingin tahu bagaimana sampah kecil Qin Shuang itu bisa membela Zhou Mui lagi. Tabib Kerajaan Lin, situasinya tidak beres. Karantina dan disinfeksi terus dilakukan, persediaan bubuk Jingyuan juga tidak pernah putus, seharusnya tidak seperti ini. Tuan Zhou, saya juga merasa ini sangat aneh. Terlebih lagi, di markas militer maupun di kalangan warga, ada beberapa rumor tentang Anda dan bubuk Jingyuan milik Anda. Rumor apa? Mereka bilang bahwa serbuk ini berasal dari sumber tidak jelas, bahwa ini dibuat dari abu jenazah manusia, baru bisa memiliki khasiat sehebat itu. Ini sangat melanggar hukum alam. Sialan. Aku menggunakan kedelai, telur, dan juga tanaman herbal, semuanya alami dan tanpa bahan tambahan berbahaya. Omong kosong. Macam apa itu? Aku curiga. Seseorang telah menyebarkan racun. Tabib Kerajaan Lin, mulai sekarang, awasi dengan ketat sumber air dan makanan kita. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Malam sudah larut dan dingin. Hati-hati jangan sampai jatuh sakit. Terima kasih, Tuan Putri. Akhir-akhir ini, wabah ini menunjukkan tanda-tanda muncul kembali. Aku rasa ada seseorang yang bermain di balik layar. Aku sudah tahu. Pangeran Yu dan Selir Mulia Nian tidak akan pernah membiarkan kita hidup tenang. Rumor di markas militer itu pasti juga perbuatan mereka. Sudah kuduga, benar kan? Mungkin aku bukan orang yang sempurna, tapi mereka benar-benar jahat. Aku paling benci jika orang menusukku dari belakang. Saat kamu marah, kamu terlihat agak menggemaskan. Apa? Menggemaskan? Ini namanya sedang marah. Tahu, lihatlah baik-baik. Kemarahan seorang lelaki sejati. Ada apa? Zhou Muyi, aku ingin bertanya padamu, mengapa kamu mau membantuku sejauh ini? Bahkan sampai rela terlibat dalam segala kekacauan ini. Awalnya itu, karena aku takut kamu akan menghabisiku. Tapi setelah itu aku merasa, kamu dan anak-anak tidak boleh ditindas orang lain, karena itulah, aku bersedia membantumu. Apa hanya sekadar bersedia membantuku saja? Dan juga, selain itu, menurutku, kamu itu, orang yang sangat baik. Seberapa baik? Sekarang perasaanku tidak karuan. Sudahlah, istirahatlah lebih awal. Besok ada perjuangan berat yang menanti. Baiklah. Dia. Apa dia barusan sedang menggodaku? Cepat, setelah menyelesaikan misi ini, Yang Mulia Pangeran Yu akan memberi kita imbalan yang besar. Melakukan hal tidak bermoral seperti ini. Hah? Tangkap. Setangkap basah bersama barang buktinya. Kalian, bagaimana kalian bisa tahu? Tuan Zhou sungguh sangat bijak. Ia sudah menduga kalian akan datang untuk mencemari sumber air ini. Bawa mereka pergi. Interogasi mereka dengan ketat. Yang Mulia, kedua orang ini diperintah oleh pelayan kediaman Pangeran Yu. Ingin meracuni sumber air di hulu, untuk membuat ilusi bahwa wabah kembali lagi, berniat menjebak Tuan Zhou Muyi, dan mengguncang kepercayaan rakyat. Untungnya Tuan Zhou memberi peringatan tepat waktu, sehingga mereka tertangkap basah bersama barang buktinya. Ini adalah barang bukti dan pernyataan mereka. Ayahanda, aku dijebak. Ini, pasti ada seseorang yang ingin menjebakku. Mana mungkin aku melakukan hal yang mencelakakan negara dan rakyat seperti ini? Yang Mulia, Pangeran Yu sangat mengabdi pada negara. Dia tidak akan mungkin melakukan itu. Pasti Zhou Muyi ini telah bekerja sama dengan tabib untuk bersandiwara dan menjebak Pangeran Yu. Saksi dan barang buktinya lengkap? Apakah Selir Mulia masih ingin memutarbalikkan fakta? Jika Tuan Zhou tidak menyadarinya dengan cepat, begitu wabah di ibu kota muncul kembali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tindakan semacam ini, apa bedanya dengan berkhianat pada negara? Anak durhaka, wanita bodoh. Aku sangat kecewa pada kalian. Ayahanda, aku tidak bersalah. Ayahanda tolong bijaksana. Ayahanda, tolong selidiki lagi. Ayahanda, redakanlah kemarahan Anda. Yang Mulia. Cukup. Pangeran Yu akan dikurung di dalam kediamannya untuk merenung. Tanpa perintah dariku, kamu tidak boleh keluar. Selir Mulia Nian, kamu juga kembalilah ke istanamu sendiri. Tanpa perintah dariku, kamu tidak boleh melangkah keluar dari gerbang sedikit pun. Pergilah. Selir Mulia Nian, Pangeran Yu, silakan ikut saya.
Nak Shuang, kali ini, semua berkat bantuanmu dan Tuan Zhou. Mengenai urusan wabah, aku serahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Jika butuh bantuan personel atau logistik, silakan gunakan seperlunya. Pastikan sesegera mungkin atasi wabah ini. Aku menerima perintah Anda. Zhou Muyi, kamu telah berjasa besar sekali lagi. Saudara-saudaraku, pasokan makanan tentara yang dikirim Tuan Putri dan taktik yang diberikannya sudah membuahkan hasil, klan Serigala sudah tidak berdaya. Ikutlah denganku. Habisi. Serbu, habisi mereka. Habisi. Lapor. Kemenangan besar, Yang Mulia. Kemenangan besar di wilayah utara. Jenderal Wang memimpin pasukan dan menghancurkan kekuatan utama klan Serigala, telah menghabisi lebih dari 10.000 musuh dan memukul mundur mereka sejauh ratusan mil. Klan Serigala telah mengirim utusan untuk berdamai. Pengepungan wilayah utara telah teratasi. Bagus. Jenderal Wang sungguh perkasa. Semua prajurit telah berjuang sekuat tenaga. Ini benar-benar anugerah langit bagi kerajaan kita. Ayahanda, kemenangan besar dalam perang ini, Jenderal Wang dan para prajurit di garis depan memang sangat berjasa, namun tak lepas dari jasa satu orang lagi. Oh, siapa orang itu? Dialah penasihat tamu yang memberikan makanan ajaib, serta taktik untuk mengalahkan musuh, yaitu Zhou Muyi. Jika bukan karena pasokan makanannya, prajurit tidak akan punya tenaga untuk bertempur. Jika bukan karena taktik melemahkan musuh miliknya, klan Serigala tidak akan kalah dengan begitu mudah. Apa yang dikatakan Pangeran Yu sebelumnya, hanyalah kata-kata untuk mencuri jasa dan menyalahkan orang lain. Zhou Muyi? Aku ingat orang itu. Kali ini dia memang punya andil besar. Sampaikan perintahku. Angkat Zhou Muyi menjadi staf di Kementerian Pertahanan, beri dia hadiah 1.000 emas dan 100 gulung kain sutra. Selain itu, beri imbalan yang sesuai bagi Jenderal Wang dan yang lainnya. Ayahanda sungguh bijaksana. Zhou Muyi. Lagi-lagi orang biasa ini mengacaukan rencana besarku. Aku bersumpah kita tidak akan hidup di bawah langit yang sama. Ini membosankan sekali. Aku sangat rindu masa-masa di desa, terutama saudara Elang. Entah bagaimana kabarnya sekarang. Benar-benar kesempatan yang bagus. Di sini sepi, tak akan ada yang tahu. Setelah selesai, kita cari Pangeran Yu untuk ambil hadiahnya. Kamu lihat danau itu? Nanti kita dorong dia ke dalam danau, dan buat ini terlihat seperti kecelakaan murni. Setuju, lakukan saja. Benda apa itu? Cepat pergi. Benda apa itu tadi? Saudara Elang, terima kasih ya. Kamu menyelamatkanku sekali lagi. Xiao Yu? Aku tahu kamu sangat menyukai saudara Elang, jadi aku membawanya kembali kepadamu. Terima kasih, Paman Zhou. Benar-benar keterlaluan, beraninya mereka menyerang pangeran secara langsung. Sudahlah, tidak apa-apa. Kakak Raja Wali Besar selalu menjaganya secara diam-diam. Tidak apa-apa. Periksa mereka. Kalian harus menyeret kedua pelayan itu ke hadapanku. Ini pasti perbuatan selir Mulia Nian. Tunggu sebentar. Menurutku jangan terburu-buru bertindak dulu. Dengarkan aku, kali ini mereka gagal, mereka pasti akan bersembunyi, seperti tikus yang masuk lubangnya. Lalu kemana kamu akan mencari mereka? Iya, kan? Menurutku lebih baik, tunggu sampai mereka melakukan kesalahan, lalu baru kita ringkus mereka semua sekaligus. Bagaimana menurutmu? Baiklah, kalau begitu kita ikuti ucapanmu. King Ge, segera laksanakan. Baik, Ibunda Selir Qin Shuang dan orang bermarga Zhou itu, kini mereka sedang berkuasa. Jika kita tidak bertindak sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika menunggu lebih lama, maka semua rencana akan gagal total. Kita harus bertindak sekarang. Aku sudah bersiap. Sebagian besar pasukan penjaga istana sudah digantikan oleh orang-orang kita. Penjaga gerbang kota juga semuanya orang kita. Malam ini tepat tengah malam, ya Serah. Kita kuasai istana, dan paksa Ayahanda Kaisar menulis surat pengunduran diri. Bagus. Ingatlah, pastikan untuk mengamankan Qin Shuang, putra mahkota, dan pemuda tampan itu, terutama Zhou Muyi itu. Dia berulang kali merusak rencanaku. Aku akan membuatnya membayar harga yang sangat mahal. Ibunda Selir jangan khawatir. Bahkan jika ibu tidak mengatakannya, aku akan tetap melakukannya.
Mengenai Xiao Jingyan, aku sudah menghubunginya. Dia akan memanfaatkan kekacauan untuk menyambut kita. Baguslah. Kediaman Perdana Menteri juga akan ikut terseret. Apakah Xiao Jingyan bisa diandalkan? Ibunda Selir tenang saja. Si bodoh itu hanya ingin mendapatkan Qin Shuang. Kebenciannya pada Zhou Muyi tidak kurang dari kita. Baiklah, selesaikan dengan rapi. Segala penentuan nasib kita ada di malam ini. Tuan Putri, Tuan Muda Zhou sudah menemukannya. Kasim yang mencoba mencelakai Yang Mulia kecil tadi siang, meskipun dia sudah dibungkam, tapi setelah diselidiki lebih lanjut, petunjuknya mengarah pada kediaman Pangeran Yu. Ternyata memang mereka. Kesehatan ayahanda kaisar baru saja membaik, dan mereka sudah tidak sabar lagi. Singkatnya, orang-orang ini tidak. Mereka mulai bertindak nekat. Saat ini di dalam istana pun tidak aman. Yang bertanggung jawab atas patroli malam ini adalah kepala pengawal Li, kan? Dia adalah orangnya keluarga Nian. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Tuan Putri, sepertinya jumlah orang kita tidak cukup. Apakah semua sudah diatur? Pangeran jangan khawatir, setiap gerbang sudah diganti penjaganya. Orang-orang kita sudah siap, tinggal menunggu aba-aba. Waktunya telah tiba. Serbu. Habisi pengkhianat sisi kaisar, habisi wanita licik Qin Shuang. Kuasai gerbang istana, siapapun tidak boleh masuk atau keluar. Ikuti aku masuk ke istana untuk menyelamatkan kaisar. Baik. Tuan Putri, mereka sudah bergerak. Beritahu semuanya, tutup rapat pintu istana, bersiap hadapi pertempuran terakhir. Baik. Tenang saja, ada ayah di sini, juga ada suamimu. Aku juga akan melindungi ibu dan kakak. Dan juga kami. Lindungi Tuan Putri. Lindungi Tuan. Lindungi Tuan Muda. Serang. Jingge, awasi mereka. Kalian yang di dalam, dengar? Segera buka pintu dan menyerahlah. Pangeran Yu hanya akan menghabisi dalangnya. Pengikut tidak akan dihukum. Hai Li Biesan. Kalau berani masuklah. Lihat saja, apakah pentungan kakek Zhou ini yang lebih kuat, atau kepalamu yang lebih keras. Cepat dobrak pintunya. Keributan apa di luar itu? Yang Mulia, Pangeran Yu. Pangeran Yu dia memberontak. Sekarang dia sudah masuk membawa pasukannya. Anak durhaka itu. Cepat panggil bantuan tentara. Gerbang istana telah dikuasai pemberontak. Kita sekarang terjebak di sini. Sepertinya langit memang ingin aku tiada. Bertahanlah, bala bantuan akan segera datang. Masih ada bala bantuan? Aku bilang ada, berarti ada. Ibu, apa yang dikatakan ayah benar? Kita punya bala bantuan. Saudara Elang, aku berikan tugas untukmu. Segera kembali ke desa dan cari si cerewet dan si pendiam. Minta mereka membawa semua orang yang bisa bertarung untuk segera datang ke istana. Masuklah ke istana dan hajar semua orang, terutama mereka yang memakai seragam prajurit resmi. Setelah urusan ini selesai, paha ayam dan bubuk protein akan kusediakan sepuasnya. Pergilah. Kakak Diao? Kakak Diao. Ada tabung bambu di kaki burung elang besar itu? Apa? Biar aku yang baca. Istana Ibu Kota segera datang untuk menyelamatkan. Hajar mereka yang memakai seragam resmi. Paha ayam akan tersedia sepuasnya. Dan bubuk protein sampai kenyang. Ini tulisan tangan kepala desa. Ya, ini memang milik kepala desa. Kepala desa sedang dalam bahaya.
Ayo pergi. Warga sekalian, biasanya kepala desa dan Tuan Putri membawa kita semua berolahraga dan makan paha ayam bersama. Sekarang saatnya bagi kita semua untuk membalas budi mereka. Ambil senjata kalian. Kita pergi ke ibu kota. Selamatkan kepala desa dan selamatkan Tuan Putri. Selamatkan kepala desa dan selamatkan Tuan Putri. Saudara-saudara, selamatkan kepala desa. Berhenti. Siapa kalian ini? Gerbang istana adalah tempat terlarang. Siapapun yang menerobos akan dihukum mati. Kami berasal dari desa Danbai. Kami dengar kalian sedang mengadakan acara reality show di sini. Asalkan kami menghajar yang berseragam resmi, kami akan dapat makan paha ayam. Kami semua di sini datang untuk mendaftar. Sejak kapan desa kita punya nama? Aduh, saat kita merantau, bukankah nama baik itu kita sendiri yang buat? Lagi pula, kita harus memperkenalkan diri. Nama itu terpikirkan olehku di tengah jalan tadi. Keren kan? Desa Danbai? Aku lebih percaya ada desa paha ayam. Enyahlah. Dia tidak membolehkan kita lewat. Tunggu apa lagi? Hajar dia. Hajar dia. Sebenarnya kapan bala bantuan akan datang? Aku benar-benar sudah tidak sanggup bertahan lagi. Qin Shuang, tenanglah. Aku akan mempertaruhkan nyawa demi melindungimu. Apa yang sedang terjadi? Entahlah, begitu banyak orang asing yang datang. Jika Anda tidak segera datang, mereka pasti sudah menerobos masuk ke dalam. Orang itu, yang memakai pakaian sangat mencolok, kelihatannya dia bukan orang baik. Habis dia, siapa kalian ini? Brengsek kau. Tidak usah ikut campur urusan kami. Rasakan ini. Teman-teman, serang. Kenapa suaranya hilang? Sepertinya sedang ada pertarungan di luar. Kepala desa, Tuan Putri, apa kalian ada di dalam? Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Itu si cerewet pasukan bantuan sudah sampai. Teman-teman, kalian datang di waktu yang sangat tepat. Inikah alasan kalian rajin berlatih selama ini? Kerja bagus. Tapi sekarang, bukan saatnya bagi kita untuk merayakannya. Teman-teman, ikutlah bersamaku. Siapkan senjata. Mari buat perhitungan di dalam istana. Dan selamatkan Yang Mulia. Selamatkan Yang Mulia. Melihat situasi ini, sebenarnya siapa yang pantas disebut sebagai pemberontak? Saya Ayahanda Kaisar, maka kita akan menang. Saudara-saudara, tangkap pemimpin pemberontak ini untukku. Habisi. Berakhir sudah. Semuanya berakhir sudah. Selir, Yang Mulia Pangeran Yu telah ditangkap. Kita sudah kalah. Bagus. Bagus sekali. Qin Shuang, Zhou Muyi, meski aku tiada, aku tidak akan melepaskan kalian. Apa yang mau kamu lakukan? Bukankah Selir tadi bilang ingin tiada saja? Akan kubuat Selir tiada. Lalu aku akan berhadapan dengan Putri sampai titik darah penghabisan. Beraninya kamu. Selamat jalan, Selir. Kamu. Sedikit lagi, selama Pangeran Yu berhasil, aku bisa menyelamatkan Nak Shuang. Saat itu tiba nanti. Tuan Muda, gawat. Pemberontakan Pangeran Yu gagal. Dia sudah tertangkap, dan Selir Mulia Nian sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Apa? Kalah? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Lalu di mana Nak Shuangku? Putra durhaka, beraninya kamu merencanakan pemberontakan. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hanya saja, aku hanya menyalahkan langit yang tidak memihakku. Kamu benar-benar putraku yang sangat baik. Seret dia pergi, masukkan ke penjara istana, seumur hidup. Tidak boleh keluar. Keluarga klan Nian telah berkhianat dan berbuat kekacauan, dosanya tidak terampuni. Seluruh anggota keluarganya akan dihukum. Para pengikutnya,
semuanya akan dihukum berat. Yang Mulia, hamba yang tua ini gagal mendidik putra, hamba pantas dihukum berat. Putra durhaka Xiao Jingyan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pemberontakan, tapi dia sangat dekat dengan Pangeran Yu. Dia menyimpan niat jahat, dan telah menyinggung Yang Mulia Tuan Putri. Hamba harap Yang Mulia juga menghukumnya. Xiao Jingyan. Yang Mulia. Pejabat terkasih Zhou, mengapa kamu berdiri sejauh itu? Jika ada sesuatu, kemarilah dan bicarakan. Terima kasih, Yang Mulia. Melapor pada Yang Mulia, menurut hamba, Xiao Jingyan ini, hanya saja otaknya tidak begitu pintar. Singkatnya, dia hanya dimanfaatkan oleh Pangeran Yu. Bagaimana kalau mengirimnya ke perbatasan, dan biarkan dia memberi makan kuda selama beberapa hari, biar dia merenungkan perbuatannya. Ayahanda, perkataan Tuan Zhou sangat benar. Meskipun Xiao Jingyan bersalah, tapi dia belum membuat kesalahan besar. Terlebih lagi, Perdana Menteri sudah tua, dia masih membutuhkan seseorang untuk merawatnya di masa tua. Karena Tuan Putri dan Tuan Zhou memohon untuk Xiao Jingyan, maka Xiao Jingyan, aku lepaskan semua jabatanmu. Kamu dibuang ke perbatasan utara untuk memberi makan kuda, tanpa titah, selamanya dilarang kembali ke ibu kota. Dalam menumpas pemberontakan kali ini, Tuan Putri dan Putra Mahkota tetap tenang di tengah bahaya, kesetiaan dan keberanian mereka sangat terpuji. Tuan Zhou Muyi juga telah berkali-kali berjasa dan telah mengumpulkan para pendekar untuk menyelamatkan istana dari keadaan genting. Jasanya sungguh sangat luar biasa. Baiklah, sekarang panggil orang dari desa apa namanya? Menjawab Yang Mulia, Desa Danbai. Panggil para pendekar desa Danbai ke istana. Hormat pada Yang Mulia. Walaupun kalian berasal dari pelosok, tapi kalian sangat setia dan berani. Kalian berjasa menyelamatkan istana. Aku sangat bangga. Sekarang aku berikan hadiah besar. Dianugerahkan emas, perak, kain sutra, serta ribuan hektar tanah subur. Apakah kalian bersedia masuk ke pemerintahan untuk menjadi pejabat? Menjadi pejabat? Tidak. Kami tidak ingin menjadi pejabat. Kami tidak ingin jadi pejabat. Kami tidak butuh jabatan. Kami hanya ingin kembali ke desa untuk bertani dan melatih fisik. Jika Yang Mulia benar-benar sangat ingin memberi hadiah kepada kami, mungkin paha ayam atau daging sapi dan sebagainya, begitu kan, Kepala Desa? Yang Mulia, aku ingin meminta jabatan pejabat. Itu. Tidak perlu terlalu tinggi, izinkan aku memimpin wilayah tempat kami tinggal saja. Aku berjanji akan membimbing penduduk desa, menjaga kesehatan fisik, dan menanam lebih banyak bahan pangan. Dikabulkan. Desa Danbai, perluas wilayah desa itu menjadi setingkat kecamatan. Wang Ershu menjadi kecamatan protein camat, dan beri mereka 1.000 kg daging sapi, serta 10.000 kg paha ayam. Terima kasih. Hidup Yang Mulia. Nak Shuang, pejabat terkasih Zhou, kali ini aku berhutang budi pada kalian. Ayahanda memang selalu beruntung. Yang Mulia, Anda memang dilindungi oleh keberuntungan langit. Pejabat terkasih Zhou, kali ini kau berkali-kali memberikan jasa yang luar biasa, bahkan telah menyelamatkan nyawaku. Aku berniat memberikanmu gelar bangsawan. Bagaimana menurutmu? Aduh, Yang Mulia, aku ini orangnya. Selama di desa itu, aku sudah terbiasa hidup bebas santai. Jika Anda memintaku jadi pejabat tinggi, aku tidak akan mampu. Mungkin Anda bisa memberiku hadiah yang lain? Oh, apa yang kau inginkan? Katakan saja, tidak perlu ragu. Aku menginginkan Tuan Putri. Tuan Putri, bukankah dia sudah lama menjadi milikmu? Maksudku, Yang Mulia, Anda berikanlah restu pernikahan padaku, secara resmi dan terhormat. Baik, lalu bagaimana pendapatmu? Kita bahkan sudah memiliki anak. Ayah masih bertanya padaku. Bagus, permohonan dikabulkan. Aku meresmikan pertunangan Putri Leng Ningkin Shuang untuk dinikahkan denganmu, dan pilihlah hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Terima kasih, Ayahanda. Pejabat terkasih Zhou, aku akan memberimu gelar sebagai Komandan Menantu Kekaisaran. Untuk kali ini, kau tidak boleh menolaknya lagi, kan?
Terima kasih, Yang Mulia. Tidak. Maksudku ayah mertua. Tuan Putri, Tuan Fuma, ada surat dari Beijiang. Xiao Jingyan? Benar. Di dalam surat tertulis dia memberi makan kuda setiap hari dan telah mempelajari banyak hal, bahkan menulis sebuah panduan perawatan kuda. Katanya kuda-kuda di Beijiang jauh lebih tulus daripada orang-orang di ibu kota. Sepertinya dia sudah menemukan kehidupan yang cocok untuknya. Ayah, ibu, apa kabar? Hari ini kakak Elang menangkap lagi seekor kelinci yang gemuk. Hari ini kita makan besar. Bagus sekali. Sini. Cara menjaga kesehatan pejabat Zhou terlihat sederhana, namun ternyata sangat manjur. Aku merasa tubuhku jauh lebih kuat daripada sebelum aku jatuh sakit. Menantu memang bukan orang biasa, saya benar-benar kagum kepadanya. Ayahanda, belakangan ini saya juga mulai berlatih bela diri dengan kakak ipar untuk menguatkan tubuh. Bagus. Aku sangat senang. Di masa depan, takhtaku ini tetap akan diwariskan kepadamu, jadi kamu harus memiliki tubuh yang sehat. Aku baru menyadari belakangan ini, untuk memperkuat negara harus memperkuat generasi. Memperkuat generasi harus dimulai dengan memperkuat raga. Sampaikan titahku, seluruh negeri harus mempromosikan metode kebugaran ilmiah, ciptaan menantu, dirikan pusat kebugaran resmi, perkuat fisik rakyatku, jayakan martabat negara kita. Yang Mulia sangat bijaksana. Terkadang jika dipikirkan, semua ini rasanya seperti mimpi. Mulai dari awalnya hampir mati kelaparan, sampai sekarang, memiliki keluarga yang hangat dan bahagia, apalagi bersama keluarga istana. Kau benar, untung saja saat itu, orang yang kupaksa adalah kamu. Kalau bicaranya begitu, masalah saat kamu ingin menghabisiku dulu, bagaimana kalau kita hitung-hitungan sekarang? Apa maksud Tuan Fuma? Ingin balas dendam atas masa lalu kepadaku? Aku akan menghukummu melahirkan 4, 5, 6, 100 anak. Benar juga. Apakah kamu tahu? Di negara tetangga, ada seorang wanita yang melahirkan 99 anak. Sedangkan kamu harus melahirkan 100 anak untukku. Bisakah kamu bicara yang serius sedikit? Hidup ini sungguh penuh dengan kejutan tak terduga.